Bab 236, Teknik Kultivasi Maju. Xiao Chen menenggelamkan kesadarannya dan menjaga pikirannya tetap jernih. Dia terus mengedarkan mantra surgawi guntur ungu dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Kecepatan energi yang dikaitkan dengan petir yang mengalir ke tubuhnya menjadi lebih cepat. Zizi, kamar Xiao Chen dipenuhi dengan busur listrik. Kadang-kadang, orang bisa melihat beberapa busur listrik berkedip sebelum menghilang. Mantra surgawi guntur ungu mengedarkan siklus hebat lainnya. Kali ini busur listrik ungu mengembun menjadi 2 tetes cairan ungu. Begitu tetesan cairan menetes, Xiao Chen merasa semua otot di tubuhnya menjadi jenuh dengan energi yang tak terbatas. Ki dan darahnya melonjak tanpa istirahat. Seiring berjalannya waktu, Xiao Chen mulai kehilangan kendali atas kecepatan sirkulasi Purple Thunder Divine Incantation. Kecepatan sirkulasinya sangat menakutkan. Busur listrik di Ki Whirlpool retak tanpa henti. Tidak, tidak, cairan ungu menetes dengan cepat. Xiao Chen memadatkan 100 tetes cairan ungu bening kristal. Rambut dan otot Xiao Chen sekarang bersinar dengan cahaya ungu. Ini terutama berlaku untuk rambutnya. Rambutnya yang semula hitam sekarang menjadi kristal dan tembus pandang saat ia terbang dalam kemegahannya yang luar biasa. Cahaya bulan yang lembut mengintip melalui jendela, menyinari Xiao Chen dengan cahaya kuning pucat. Ketika cahaya ungu dan cahaya kuning pucat bercampur, itu berubah menjadi cahaya yang mempesona. Ketika mantra surgawi guntur ungu beredar selama 200 siklus besar, energi spiritual yang dikaitkan dengan petir di dalam halaman tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan Xiao Chen. Jangkauan itu perlahan meluas sampai semua energi spiritual yang dikaitkan dengan kilat di seluruh puncak Qingyun menuju kamar Xiao Chen. Energi spiritual di pegunungan Lingyun secara signifikan lebih padat daripada tempat biasa. Semua energi spiritual yang dikaitkan dengan petir di sebuah puncak sebanding dengan semua energi spiritual di dalam kota berukuran sedang. Tiba-tiba, semua energi spiritual yang dikaitkan dengan petir membentuk pusaran air besar di atas atap Xiao Chen. Pusaran air ini tampaknya disinkronkan dengan pusaran air di tubuh Xiao Chen. Setiap kali pusaran air di tubuh Xiao Chen berputar satu putaran, sejumlah besar energi spiritual yang dikaitkan dengan petir akan mengalir ke tubuh Xiao Chen. Di dalam pusaran air, guntur berderak. Kadang-kadang, kilat akan menembus langit malam, menerangi gunung. Peristiwa besar seperti itu segera mengejutkan semua orang di Qingyun Peak. Bladesman Divine Saber Camp yang berjaga di depan perpustakaan mengungkapkan ekspresi muram. Orang yang memimpin mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dan ingin mengirim seseorang untuk memeriksa situasinya. Tetap tenang, jangan terburu-buru. Ini adalah hasil dari teknik kultivasi seseorang yang maju. Tidak perlu terlalu heran. Liu Qing berjalan keluar dari perpustakaan dan menghentikan orang-orang di kamp pedang suci. Liu Qing melihat ke bawah ke tengah pik, melihat pusaran besar guntur dan kilat. Listrik yang mengerikan di pusaran air akan menembus langit, merobek malam. Ekspresi muram Liu Qing sama beratnya dengan para swordsman kamp saber surgawi. Dia berpikir dalam hati, fenomena misterius yang mengerikan. Mungkinkah ini teknik budidaya peringkat surga yang maju? Liu Ruyue dan Liu Suifeng berdiri di luar halaman Xiao Chen. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Mereka berdua hanya berjarak sekitar 500 meter dari pusaran air. Mereka bisa dengan jelas merasakan tekanan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Guntur itu seperti naga banjir yang mengaum, kilat itu seperti lidah api yang berkedip-kedip. Hanya energi spiritual murni yang dikaitkan dengan petir yang tersisa di udara. Energi spiritual atribut lainnya benar-benar dikeluarkan. Ada listrik yang berkedip-kedip di mana-mana dengan suara, pilih pala. Cahaya listrik itu menyilaukan seperti gerhana matahari. Itu membuat Liu Suifeng menyipitkan mata. Dia agak khawatir ketika dia berkata, "Kak, apakah Ye Chen akan baik-baik saja?" Petik 2. Kamu paruh gagak. Liu Ruyue mengetuk kepala Liu Suifeng dengan sangat keras saat dia berkata, fenomena semacam ini telah dicatat dalam teks-teks kuno sebelumnya. Itu adalah tanda kemajuan teknik kultivasi yang kuat. Ye Chen selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Jika dia tidak sepenuhnya siap, dia pasti tidak akan mengambil risiko dalam membuat kemajuan. Petik 2. Meskipun Liu Ruyue mengatakan itu, kecemasan di matanya tidak berkurang sama sekali. Teks-teks kuno juga mencatat bahwa jika kemajuan gagal, pembudidaya akan menderita serangan balasan. Meridiannya akan pecah dan dia akhirnya akan mati. Tiba-tiba, pusaran air di langit berubah menjadi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya dan masuk ke kamar Xiao Chen. Fenomena misterius itu langsung lenyap, berubah damai sekali lagi. Ledakan. Setelah beberapa saat damai, energi besar meledak keluar dari kamar Xiao Chen. Bangunan itu runtuh dan mengeluarkan banyak debu. Sosok Xiao Chen muncul dari udara yang dipenuhi debu. Dia melompat keluar dengan suara, "Sou." Cahaya ungu di matanya menghilang dalam sekejap. 2 sinar cahaya ungu tiba-tiba menghilang di kegelapan malam. Mereka seukuran pilar dan sangat megah, sangat mempesona. Liu Suifeng memandang Xiao Chen dan menyadari bahwa dia tidak bisa lagi melihat melalui kultivasi Xiao Chen. Di masa lalu, dia masih samar-samar bisa merasakan alam kultivasinya. Sekarang, dia hanya merasakan satu hal, dia tak terduga. Xiao Chen telah memperhatikan mereka berdua sejak lama. Dia tersenyum tipis dan melompat ke arah mereka berdua. Dia meninggalkan bayangan ungu di udara. Mereka hanya perlahan menipis dan menghilang setelah waktu yang lama. Kecemasan di mata Liu Ruyue menghilang,
dan dia mengungkapkan ekspresi gembira di wajahnya yang cantik. Selamat telah melewati rintangan besar pertama dari kultivasi dan berhasil maju ke Martial Saint. Petik 2. Ini bukan pertama kalinya bagi Xiao Chen untuk memajukan mantra surgawi guntur ungu pada saat yang sama dengan ranah kultivasinya. Ketika dia maju ke Martial Grandmaster, situasinya serupa. Jadi dia tidak menganggapnya aneh. Sebaliknya, itu adalah kejutan yang menyenangkan. Xiao Chen tersenyum dan berkata, ini semua berkat energi spiritual puncak King Yun yang padat. Kalau tidak, itu akan memakan waktu setidaknya 1 bulan untuk maju. Petik 2. Kata-kata ini sama sekali tidak berlebihan. Asal-usul roh di bawah pegunungan Lingyun sangat mungkin merupakan inti dari seluruh provinsi Xie. Jika Xiao Chen memilih untuk maju di tempat lain, energi spiritual yang terlalu tipis tidak akan memungkinkannya untuk maju dengan mulus. Melihat Xiao Chen begitu rendah hati, kesan Liu Ruyue tentang dia meningkat secara signifikan. Dia tersenyum dan berkata, aku tidak akan mengganggumu lagi. Teknik kultivasi Anda dan ranah kultivasi keduanya maju pada saat yang bersamaan. Anda harus merasakan kekuatan Anda dengan hati-hati. Jika ada sesuatu yang Anda tidak mengerti, Anda bisa datang kepada saya untuk bimbingan. Saya akan mengirim seseorang untuk datang dan memperbaiki rumah besok. Petik 2. Liu Suifeng merasa agak pahit dan astringen di hatinya ketika dia melihat Xiao Chen. Ketika Xiao Chen baru saja tiba, dia hanya seorang Grandmaster bela diri kelas rendah. Kultivasinya secara signifikan lebih rendah daripada Liu Suifeng. Namun, dalam waktu setengah tahun, Xiao Chen telah naik 2 tingkat dan kemudian melewati rintangan besar pertama dalam kultivasi, menjadi Martial Saint. Bakat seperti itu dapat digolongkan dalam 10 besar dalam murid-murid muda di Paviliun Pedang Surgawi. Liu Suifeng memikirkan dirinya sendiri, dia sudah menjadi Grandmaster bela diri kelas superior sejak setahun yang lalu. Namun, dia tidak dapat merasakan cara untuk maju ke Martial Saint. Baru-baru ini ketika dia mengkonsumsi bunga cahaya yang mengalir, dia memiliki beberapa pemahaman terhadapnya. Namun, Liu Suifeng memiliki temperamen yang lembut. Xiao Chen yang bisa maju hanya memberinya tekanan. Dia tersenyum lembut dan berkata, sungguh membuat frustrasi. Sekarang aku tidak bisa mengejarmu lagi. Xiao Chen tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Bakat Liu Suifeng tidak rendah. Sayangnya, dia tidak memiliki karakter yang tegas. Jika dia bisa menghilangkan beberapa gangguannya, kultivasinya pasti akan meningkat secara signifikan. Setelah mereka berdua pergi, Xiao Chen mulai memeriksa kondisi tubuhnya. Dia menenggelamkan kesadarannya ke dalam tubuhnya. Pusaran air yang awalnya tidak berbentuk di dantiannya sekarang telah berubah menjadi ungu. Dengan pemikiran dari Xiao Chen, esens ungu keluar dari pusaran air ungu. Kemudian, itu mengalir di sepanjang meridiannya ke tangan kanannya. Energi ungu meninggalkan tubuhnya tanpa halangan dan membentuk untaian kecil pedang Qi di udara. Itu terlempar ke depan dan pohon kecil 10 meter di depan dengan mudah patah menjadi 2. Di mana pohon itu retak, ada busur listrik yang melompat-lompat yang tidak menyebar untuk sementara waktu. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi yang rumit. Dia berkata, esens di tubuhku telah berubah menjadi esens murni yang dikaitkan dengan petir. Jika saya berlatih teknik bela diri yang dikaitkan dengan kilat, saya pasti akan mencapai lebih banyak dengan sedikit usaha. Namun, itu terlalu murni. Akan ada kesulitan dalam memahami teknik bela diri dari atribut lain. Xiao Chen saat ini fokus pada teknik pedang Lingyun. Teknik pedang Lingyun tidak memiliki persyaratan untuk atribut. Namun, keadaannya adalah keadaan pegunungan dan keadaan awan. Jika dia ingin memahaminya lebih jauh, dia harus mengatasi keadaan guntur di tubuhnya. Ini akan membuatnya jauh lebih sulit baginya untuk memahami ini. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan berkata, sudahlah, aku tidak akan memikirkan masalah ini untuk saat ini. Saya harus memeriksa peningkatan Purple Thunder True Fire terlebih dahulu. Petik 2. Dengan pemikiran dari Xiao Chen, nyala api yang ganas mulai menyala di mata kanannya. Xiao Chen berteriak, ayo. Api ungu segera menyembur keluar seperti air terjun. Xiao Chen membuka telapak tangan kanannya dan api seukuran bola kecil melayang ke tangannya. Di tengah api, ada busur listrik yang gemerlap melompat-lompat. Itu memberi api ungu rona aneh. Busur listrik yang gemerlap adalah api asal ungu Thunder True Fire. Sekarang mantra surgawi guntur ungu telah maju ke lapisan keempat, Xiao Chen akhirnya bisa mengeluarkan api asal. Di benua Tianwu, api juga memiliki atribut yang berbeda. Ada api es yang ekstrim akan langsung membekukan target menjadi pilar es, sebelum menyebarkannya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga api bergizi hangat yang bisa menyembuhkan luka dan menyehatkan tubuh. Mereka hanya memiliki efek menjadi obat ajaib. Ada juga Ghost Flames dengan atribut membusuk. Terlepas dari seberapa kuat pertahanan lawan, itu bisa dengan mudah membusuk. Ada api naga yang sangat kejam, itu bisa menaklukkan setiap rintangan, dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Itu melampaui api lain yang tak terhitung jumlahnya, dan efeknya tidak hanya terbakar. Adapun Purple Thunder True Fire milik Xiao Chen, itu adalah api atribut petir. Origin Flame-nya juga merupakan Stand of Lightning. Nyala api berisi busur listrik yang tak terbatas. Menembak. Xiao Chen berteriak dan api ungu di tangannya berubah menjadi panah tajam, menembaki malam yang gelap. Panah ungu meninggalkan ekor yang menyala saat membelah kegelapan malam.
Itu langsung terbang lebih dari 1000 meter, lebih cepat dari kecepatan suara. Tidak diketahui seberapa jauh ia terbang, hanya setitik cahaya yang bergerak seperti meteor yang terlihat di langit malam. Setelah waktu yang lama, cahaya gemerlap menerangi langit malam yang jauh. Kemudian, busur listrik yang tak terhitung jumlahnya merobek langit. Gemuruh. Begitu panah itu meledak, Xiao Chen bisa dengan jelas merasakan kehilangan esens dalam jumlah yang signifikan. Xiao Chen melihat ke langit ke arah di mana panah itu terbang. Dia agak heran ketika dia berkata, kecepatan yang sangat cepat. Jika saya menggunakan ini tiba-tiba, tidak akan ada orang yang bisa memblokir ini. Petik 2. Namun, sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal ini. Xiao Chen melompat dengan lembut dan mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art. Dia menghilang dari halaman dan menuju ke hutan terpencil di gunung belakang puncak Qingyun. Xiao Chen menggunakan sense spiritualnya untuk memindai sekelilingnya. Ketika dia yakin tidak ada orang di sekitarnya, Xiao Chen mengeluarkan pedang patah yang dia peroleh dari sisa kuno dari cincin alam semesta. Bab 237, Asal Sage Pertempuran Lain. Pedang patah ini sangat mirip dengan pedang kayu guntur Kaisar Guntur ketika dia menemukannya. Selain sangat tajam, tidak ada hal lain yang istimewa tentang itu. Namun, ketika dia meletakkannya di sebelah Lunar Shadow Saber, itu menghasilkan reaksi yang intens, mereka berdua saling tertarik. Xiao Chen ingin mencairkannya sejak lama. Sayangnya, api sejati guntur ungu, yang mampu melelehkan pedang kayu guntur, tidak mampu melakukannya pada pedang patah ini. Untungnya, Purple Thunder True Fire telah mencapai lapisan berikutnya. Xiao Chen bersiap untuk mencobanya lagi, untuk melihat apakah akan ada reaksi ketika dia mencoba melelehkannya lagi. Xiao Chen memanggil api sejati guntur ungu. Kemudian, dia berjalan ke tengah api dengan pedang patah di tangan. Rasa spiritualnya melilit pedang yang patah saat dia melayang di tengah api dengan stabil. Puci, saat api menyentuh pedang yang patah, itu segera menembakkan sambaran listrik yang gemerlap, berderak tanpa henti. Asap hitam keluar dari permukaan pedang yang patah. Penampilan pedang itu tampaknya telah benar-benar berubah, semua debu di permukaannya telah dihilangkan, dan itu memancarkan cahaya sekali lagi. Weng, weng, Lunar Shadow Saber di tangan kiri Xiao Chen tidak bisa menahan gemetar. Gemetar itu semakin lama semakin kuat, pada akhirnya, Xiao Chen hampir tidak bisa menahannya. Mungkinkah pedang yang patah itu benar-benar mengandung sebagian dari Battle Sage Origins? Xiao Chen berkata pada dirinya sendiri. Battle Sage Origin adalah ki ofensif terkuat. Karena terlalu kuat, itu dibagi menjadi 6 bagian, masing-masing berisi senjata sub-ilahi. Di masa lalu, Kaisar Guntur menghabiskan paruh terakhir hidupnya mencari sisa 5 bagian Battle Sage Origins. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu berapa banyak yang dia temukan dan hasil apa yang dia dapatkan. Siapa di dunia ini yang melukai Kaisar Guntur dan mematahkan pedang kayu gunturnya, membuatnya tidak punya pilihan selain menyegel pedang yang patah di Moonstone selama 1000 tahun. Tidak seorang pun hari ini benar-benar tahu jawaban atas pertanyaan itu. Saat itu, dengan pedang kayu guntur di tangannya, dia tak tertandingi di bawah langit. Pada usia muda, dia sudah bertarung di seluruh bangsa Qin besar, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi dia. Di benua Tianwu, dia dianggap sebagai ahli puncak. Jumlah orang yang bisa memaksanya untuk menggunakan kekuatan penuhnya bisa dihitung dengan satu tangan. Mengingat begitu, siapa yang bisa memaksanya menemui jalan buntu? Selain Ao Jiao, tidak ada yang tahu jawabannya. Namun, Ao Jiao menghindari menjawab pertanyaan ini, menolak memberitahu Xiao Chen. Jelas bahwa dia takut akan peristiwa 1000 tahun yang lalu. Xiao Chen punya spekulasi sendiri tentang itu. Kaisar Guntur mungkin telah menemukan 5 senjata sub-ilahi lainnya yang berisi Battle Sage Origins. Namun, ketika dia ingin menggabungkan mereka untuk membentuk senjata surgawi, seseorang melukainya dengan parah. 5 senjata sub-ilahi terpisah dan menyebar lagi, dan pedang kayu guntur pecah menjadi 2. Siapa yang akan takut dengan pedang kayu guntur yang akan segera menjadi senjata surgawi? Jawabannya jelas, itu pasti pemilik salah satu senjata surgawi. Sejak hari penciptaan senjata surgawi, hanya ada 10 senjata surgawi. Tampaknya bahkan surga takut pada senjata surgawi. Selama ada kelahiran senjata surgawi baru, akan ada kejatuhan senjata surgawi. Jumlah senjata surgawi yang ada tidak boleh melebihi 10. Pemilik senjata surgawi tersebut takut senjata surgawinya jatuh. Oleh karena itu, dia memilih untuk melakukan langkah pencegahan, mengandalkan kekuatan senjata surgawi untuk sepenuhnya mengalahkan Kaisar Guntur, Sang Mu. Spekulasi ini sangat masuk akal, tetapi tidak ada bukti yang mendukungnya. Dengan demikian, Xiao Chen tidak berani yakin dengan tebakannya, apakah kejadian di masa lalu sama dengan yang dia duga. Suhu dari Purple Thunder True Fire Origin Flame yang dilepaskan beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya, itu mencapai suhu yang mengerikan, setidaknya 5.000 derajat. Xiao Chen mengamati dengan sangat hati-hati saat pedang yang patah perlahan mulai meleleh, berubah menjadi cairan dan secara bertahap menetes ke bawah. Hai Chi, begitu cairan meleleh menetes ke bawah, itu melayang ke sarung yang berisi Lunar Shadow Saber di tangan kiri Xiao Chen. Rasanya seperti itu hidup. Itu menuju celah di mulut sarungnya, mencoba memasuki sarungnya dan bergabung dengan Lunar Shadow Saber.
Dengan suara, sarungnya memancarkan energi yang mengerikan, membelokkan cairan yang terbang di atasnya. Xiao Chen mengirimkan seutas sains spiritualnya dan mengumpulkan semua logam cair di udara. Dia mengerutkan kening dengan erat, dia tidak mengerti situasinya. Apa yang sedang terjadi? Ketika pedang yang patah itu meleleh seluruhnya, dan semua logam cair berkumpul bersama, pedang itu berulang kali bergoyang seperti jeli bumi. Itu sangat aneh. Hah? Tiba-tiba sesosok hitam terbang keluar dari logam cair yang terkumpul, menuju wajah Xiao Chen dengan cepat. Xiao Chen sudah mempersiapkannya sejak lama. Dia langsung menggunakan sains spiritualnya untuk membentuk dinding tebal di depannya, itu tak tertembus. Sosok itu menabrak dinding dan memantul kembali. Aduh, sosok itu mengeluarkan tangisan kesakitan. Xiao Chen akhirnya bisa melihat penampilannya dengan jelas. Dia tampak persis seperti manusia, tidak ada perbedaan sama sekali. Namun, itu sangat lemah. Tubuhnya mengeluarkan aura jahat, menyebabkan seseorang merasa jijik. Jadi, itu adalah roh senjata dari senjata sub-ilahi. Karena pedang yang patah itu tidak dirawat dengan baik, itu menjadi roh jahat yang jahat. Petik 2. Sekarang Xiao Chen tahu apa itu, dia tidak ragu-ragu. Tidak heran sarungnya akan menolak benda ini, menghentikannya untuk bergabung dengan Lunar Shadow Saber. Jadi, ini adalah alasannya. Setelah roh senjata berubah menjadi roh setan, ia akan kehilangan semua kesadarannya. Itu berubah menjadi monster yang hanya tahu cara membunuh. Jika digabungkan menjadi senjata roh, itu akan mengubah senjata roh menjadi senjata jahat, menyebabkan kerusakan pada dunia. Di benua Tianwu, ada banyak pembudidaya jahat yang mengumpulkan roh-roh jahat ini, mengolahnya menjadi senjata jahat untuk memperkuat diri mereka sendiri. Jika roh jahat ini, yang dulunya adalah roh senjata sub-divine weapon, menduduki Lunar Shadow Saber akan segera berubah menjadi evil weapon yang luar biasa. Bahkan Xiao Chen akan terpengaruh olehnya. Namun, setelah roh jahat ini mengalami penempaan api sejati guntur ungu, kekuatannya berkurang secara signifikan. Itu tidak bisa menembus dinding yang diletakkan Xiao Chen. Sebaliknya, itu bahkan melukai dirinya sendiri. Roh iblis sepertinya mengetahui kekuatan Xiao Chen. Dia berteriak dan segera mencoba terbang ke kejauhan, berpikir untuk melarikan diri dari tempat ini. Berlari. Anda pikir Anda bisa lari? Purple Thunder True Fire, tembak. Petik 2. Saat Xiao Chen melihat roh iblis mencoba lari, dia tersenyum tipis dan mengubah api sejati guntur ungu menjadi panah tajam. Saat ditembakkan, ia meninggalkan ekor meteor yang panjang. Itu seperti sambaran listrik yang luar biasa yang melampaui kecepatan suara dan menangkap roh hitam dalam sekejap sebelum menembusnya. Ledakan. Api ungu meledak. Kekuatan Origin Flame benar-benar dilepaskan. Lampu listrik yang terang menerangi hutan seperti siang hari. Vicious Spirit hitam menangis dengan sedih dan menghilang ke dalam ketiadaan, benar-benar menghilang dari dunia ini. Xiao Chen merasakan kehilangan esens yang luar biasa dan menghela nafas, saya hanya menggunakannya 2 kali, dan saya telah menghabiskan banyak esens saya. Sepertinya saya hanya bisa menggunakan gerakan ini sebagai kartu truf saya. Petik 2. Setelah roh jahat mati, logam cair dari pedang patah terbang menuju Lunar Shadow Saber sekali lagi. Kali ini, sarung aneh itu tidak menghalanginya. Itu melepaskan Lunar Shadow Saber yang telah berusaha keluar. Lunar Shadow Saber seputih salju bergetar di udara tanpa henti. Logam cair tampaknya telah dimasukkan ke dalamnya, itu tidak menyebabkan riak atau fluktuasi karena itu benar-benar menembus Lunar Shadow Saber. Ketika tetesan terakhir dari logam cair benar-benar menembus Lunar Shadow Saber, itu menjadi lebih mempesona. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan menggenggam Lunar Shadow Saber. Dia bisa segera merasakan bahwa kekuatan pedang telah meningkat secara signifikan. Lunar Shadow Saber meningkatkan peringkat bumi kelas rendah awal ke peringkat bumi kelas medial. Sayangnya, Xiao Chen tidak melihat apa yang disebut Battle Sage Origins. Xiao Chen agak kecewa, karena tidak ada Battle Sage Origin, mengapa Ao Jiao mendesakku untuk memperbaiki pedang yang patah ini dengan cepat. Karena ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa mengerti, dia untuk sementara akan mendorongnya ke samping. Ini selalu menjadi cara Xiao Chen melakukan sesuatu. Dia tidak akan membuang waktu untuk masalah yang tak terpecahkan. Ketika perahu sampai ke kepala dermaga, perahu akan lurus mengikuti arus, misteri itu akan terpecahkan suatu hari nanti. Catatan TL, ketika perahu mencapai kepala dermaga, itu akan langsung mengikuti arus, ini berarti semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan cocok ketika saatnya tiba. Kurung siku tutup. Itu sudah sangat larut. Setelah maju ke Martial Sein, ada peningkatan dalam aspek lain. Tidak nyaman bagi Xiao Chen untuk memeriksa semuanya. Masih ada 3 hari. Itu cukup baginya untuk menstabilkan kultivasinya. 3 hari berlalu dalam sekejap. Xiao Chen menstabilkan kultivasinya selama 3 hari terakhir. Ketika ada sesuatu yang dia tidak mengerti, dia langsung pergi ke Liu Ruyue untuk meminta bimbingan. Liu Ruyue telah menjadi Martial Sein lebih lama dari Xiao Chen. Oleh karena itu, dia memiliki lebih banyak pengalaman. Dia mewariskan semua yang dia tahu tanpa menahan apapun. Misalnya, dia mengajarinya tentang kecepatan memadatkan pedang Qi, cara membuatnya lebih cepat, dan cara menggunakan esens paling sedikit untuk mencapai efek terbesar. Kemampuan pemahaman Xiao Chen awalnya tinggi. Setelah dia mengkonsumsi Flowing Light Flower, kemampuan pemahamannya menjadi lebih tinggi.
Dia mampu memahami semua penjelasan Liu Ruyue dengan mendengarkan sekali. Dia bahkan bisa menyimpulkan banyak hal dari satu kasus. Semua ini menguntungkan Xiao Chen dalam banyak hal, kekuatannya meningkat secara signifikan. Waktu sekarang adalah malam, langit malam benar-benar tidak berawan sejauh bermil-mil. Orang bisa melihat bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di langit malam dengan sekali pandang. Pemandangannya luar biasa indah. Besok, mereka akan mengeluarkan misi. Xiao Chen tidak berencana untuk berkultivasi malam ini. Dia berniat untuk tidur nyenyak untuk mengisi kembali semangatnya. Bagi seorang kultivator, efek meditasi lebih baik daripada tidur untuk istirahat. Jadi, banyak pembudidaya akan berkultivasi di tempat tidur. Melakukan hal itu tidak akan menimbulkan masalah bagi roh, tetapi tidak dapat mencapai tingkat di mana pikiran benar-benar rileks. Lagi pula, ketika seseorang berkultivasi, pikiran mereka masih waspada. Seseorang akan segera merasakan pergerakan setiap hembusan angin atau helaian rumput. Oleh karena itu, hanya tidur yang benar-benar dapat membuat seluruh tubuh rileks. Itu memungkinkan setiap aspek semangat, ki, dan pikiran pembudidaya pulih ke kondisi puncak. Saat Xiao Chen berbaring di tempat tidurnya, dia memejamkan mata, menjaga pikirannya tetap jernih. Setelah 10 menit, napasnya tenang dan stabil, dadanya naik turun dengan napasnya. Segera, dia perlahan-lahan hanyut ke dalam mimpi. Xiao Chen linglung untuk waktu yang tidak diketahui. Kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya. Pemandangan di depannya bukan lagi kamarnya. Ada awan yang mengelilingi daerah itu, matahari bersinar terang di langit. Ketika melihat ke kejauhan, banyak bangunan yang tampak sekecil semut muncul dalam penglihatannya. Ini adalah salah satu puncak di Lingyun Mountain Range. Apakah ini mimpiku? Xiao Chen berpikir kabur. Ini karena waktu di ruang ini tidak sesuai dengan apa yang dia rasakan. Yang paling penting adalah dia tidak bisa menghilangkan perasaan kabur itu. Ketika dia berbalik, dia melihat Master Puncak Qingyun Peak sebelumnya, ayah Liu Ruyue, Liu Tianyu, duduk di atas batu. Wajah Liu Tianyu yang lapuk, penuh dengan luka yang dalam, tidak terkejut. Dia hanya memperhatikan Xiao Chen dengan tenang. Sepertinya kamu tidak terkejut. Petik 2. Xiao Chen sudah menebak ini adalah orang yang memasuki mimpinya, jadi dia tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, di dalam paviliun pedang surgawi, dia adalah satu-satunya yang dapat dipikirkan oleh Xiao Chen yang memiliki kekuatan mental yang begitu kuat dan dapat menembus pertahanannya. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada yang aneh tentang ini, saya tidak terbiasa dengan orang lain yang mengganggu impian saya. Permintaan maaf saya. Tepat setelah Xiao Chen berbicara, lingkungan tiba-tiba berubah. Awan dan angin berubah menjadi ilusi, awan bergulung, dan ruang tiba-tiba hancur seperti kaca. Bab 238, Permintaan Liu Tianyu. Liu Tianyu duduk bersila di atas batu di puncak Qingyun Peak. Ekspresi wajahnya berubah tak menentu saat dia bergumam, kekuatan mental bocah ini sangat kuat. Jika saya tidak menggunakan senjata surgawi, tidak ada cara untuk menghentikannya. Di bawah penutup malam, sosok Xiao Chen berulang kali berkedip saat dia menuju ke puncak Qingyun Peak dengan cepat. Dia berhenti sejenak di tebing vertikal sebelum menggunakan gravity spell dan terbang ke atas. Xiao Chen mendarat di puncak sekali lagi, adegan itu sama seperti dalam mimpinya. Ketika dia melihat lelaki tua di atas batu, dia berkata, tolong jangan mengganggu mimpiku saat kamu mencariku lagi. Semua orang menyembunyikan rahasia mereka di kedalaman mimpi mereka. Jika orang lain menemukan rahasia ini, mereka dapat digunakan oleh lawan mereka untuk mengguncang kondisi mental mereka ketika mereka bertarung. Meski begitu, sangat sulit untuk memasuki bagian terdalam dari mimpi seseorang, terutama bagi seseorang dengan kekuatan mental yang kuat seperti Xiao Chen. Selanjutnya, Liu Tianyu tidak melakukan ini. Namun, Xiao Chen merasa itu berbahaya dan tidak senang. Liu Tianyu tersenyum tipis dan tidak menjawab Xiao Chen. Dia berkata, apakah kamu ingat apa yang kamu janjikan padaku? Xiao Chen mengangguk, aku ingat. Selama itu sesuai dengan kemampuan saya dan tidak bertentangan dengan hati nurani saya akan melakukannya. Petik 2. Apakah kamu tahu tentang misi yang akan kamu lakukan besok? Liu Tianyu bertanya sambil memperhatikan Xiao Chen. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa jumlah dan usia dikendalikan, atau mengapa kami mengeluarkan perintah pertemuan Kaisar Pedang? Petik 2. Secara alami, Xiao Chen telah memikirkannya sebelumnya. Namun, orang-orang di atas tidak ingin mengatakan apa-apa. Petunjuk yang ditinggalkan tidak dapat mengarah pada sesuatu yang konklusif. Jika tentara datang, kami akan melawan mereka dengan senjata, jika banjir datang, kita bertahan dengan bumi. Akan baik-baik saja menghadapinya sesuai dengan situasinya. Jadi, Xiao Chen tidak memikirkan pertanyaan ini lama. Catatan TL, jika tentara datang, kami akan melawan mereka dengan senjata, jika banjir datang, kita bertahan dengan bumi, ini berarti beradaptasi dengan situasi dengan ukuran yang tepat. Kurung siku tutup. Karena Liu Tianyu menanyakan hal ini, mungkinkah ada hubungan antara permintaannya dan misi ini? Memikirkan hal ini, Xiao Chen tidak bisa tidak bertanya, apakah permintaanmu ada hubungannya dengan misi ini? Petik 2. Betul sekali, saya tidak akan bertele-tele. Karena ini adalah hari terakhir, tidak perlu lagi merahasiakannya. Setelah Liu Tianyu berbicara, dia berhenti sejenak.
Ekspresinya berubah lebih buruk. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang bencana iblis yang terjadi 20 tahun yang lalu. Apa yang Anda sadari kemungkinan hanya puncak gunung es. Kehilangan paviliun pedang surgawi dalam bencana itu jauh lebih tinggi daripada rumor. Kami kehilangan seorang petapa bela diri kelas rendah, 10 raja bela diri, dan banyak raja bela diri. Kerugian terbesar adalah orang yang memiliki peluang tertinggi untuk menjadi kaisar bela diri, Master Paviliun sebelumnya. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan heran. Tidak hanya seorang martial sage yang mati, tetapi ada juga 10 martial monarch dan martial king yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan yang begitu kuat sudah cukup untuk menggulingkan seluruh bangsa Qin besar. Seberapa mengerikan kekuatan yang dibutuhkan untuk memusnahkan semua orang ini. Ketika Liu Tianyu melihat ekspresi terkejut Xiao Chen, dia melanjutkan, kekuatan iblis dari jurang dunia iblis jauh lebih mengerikan dari yang kamu bayangkan. Jurang tak terbatas memiliki total 18 alam, setiap alam adalah dunianya sendiri. Ranah pertama, yang terkecil, beberapa kali lebih besar dari semua benua Tianwu. Setiap ranah diperintah oleh Realm Lord. Adapun seberapa kuat Realm Lord ini, kami tidak memiliki cara untuk mengklasifikasikannya dengan sistem peringkat yang kami miliki di benua Tianwu. Dulu ketika Paviliun Pedang Surgawi menderita bencana iblis, kami hanya menghadapi yang terlemah dari 18 Jenderal Iblis di bawah Realm Lord. Bahkan setelah mengerahkan semua yang kami miliki, kami tidak berhasil membunuh Jenderal Iblis ini, kami hanya bisa berurusan dengannya untuk sementara. Petik 2. Liu Tianyu menjelaskan sejarah waktu itu kepada Xiao Chen dengan sangat rinci. Meskipun kata-katanya agak ringan, Xiao Chen bisa membayangkan betapa mengerikan kekuatan yang mereka miliki. Jika Kaisar Bela Diri tidak muncul, mereka tidak akan bisa melakukan apapun pada salah satu Jenderal Iblis di bawah Raja Rilem. Xiao Chen mengangguk dan bertanya, apakah Anda mengatakan misi kami kali ini ada hubungannya dengan jurang dunia iblis? Petik 2. Liu Tianyu mengangguk, itu benar. 20 tahun yang lalu, Paviliun Pedang Surgawi hanya menyegel celah spasial itu untuk sementara. Itu belum diperbaiki. Petik 2. Itu belum diperbaiki. Xiao Chen bertanya tentang keraguan di hatinya, bukankah dikatakan bahwa orang-orang dari 3 tanah suci akan datang dan menambalnya setiap 20 tahun? Mungkinkah mereka belum datang ke Paviliun Pedang Surgawi selama 40 tahun? Liu Tianyu mengangguk lagi, seperti yang kamu katakan. 3 tanah suci memang belum tiba di Paviliun Pedang Surgawi selama 40 tahun. Petik 2. Mengapa? Bukankah itu tanggung jawab 3 tanah suci untuk menutup celah spasial? Xiao Chen bertanya, dia merasa bingung. Tanggung jawab. Liu Tianyu tertawa dengan cara mengejek diri sendiri. Kamu terlalu naif. Apakah Anda pikir benar-benar ada orang-orang yang begitu mulia di dunia ini, yang pergi berkeliling dan melakukan pekerjaan amal di mana-mana tanpa mengharapkan imbalan apapun? Di mata 3 tanah suci, Paviliun Saber Surga yang tidak penting tidak dianggap apa-apa. Mereka adalah penguasa sejati benua ini. Hal-hal dipisahkan dalam urutan prioritas. Bahkan jika mereka harus menghadapinya, mereka harus mulai dengan yang utama terlebih dahulu. Apa yang mungkin tampak mendesak bagi Anda tidak dapat dianggap apa-apa di mata mereka. Secara alami, mereka harus berurusan dengan apa yang penting terlebih dahulu. Di masa lalu, alasan 3 tanah suci selalu mengirim seseorang adalah karena Paviliun Pedang Surgawi memiliki kejeniusan mutlak yang bisa menjadi kaisar bela diri sebelum usia 50 tahun. Dia adalah seseorang yang menarik perhatian mereka. Sekarang dia sudah mati, mereka mungkin bahkan lupa ada Paviliun Pedang Surgawi di negara Qin besar. Petik 2. Xiao Chen mengerutkan kening dengan erat dan merenung dalam-dalam. Dia tidak menyangka masalah sesederhana itu memiliki begitu banyak rahasia tersembunyi. Setelah mengatur pikirannya, Xiao Chen berkata, berdasarkan apa yang kamu katakan, Martial Sage dan Martial Monarch tidak memiliki cara untuk mengatasi masalah ini. Saya hanya seorang Martial Saint yang tidak penting, bagaimana saya bisa memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu? Sage bela diri dan Raja bela diri memang tidak dapat melakukan apa-apa. Namun, Anda lupa bahwa Anda memiliki identitas lain, pewaris Kaisar Guntur. Liu Tianyu memandang Xiao Chen dan berkata dengan suara cemberut, 1000 tahun yang lalu, segel awalnya lengkap. Jika bukan karena Kaisar Guntur, segel itu tidak akan rusak. Setelah 1000 tahun, Anda memiliki tanggung jawab, kemampuan, dan kewajiban untuk menangani kekacauan yang ditinggalkan Kaisar Guntur. Petik 2. Ekspresi Xiao Chen berubah dingin. Dia berkata dengan suara dingin, kamu tidak perlu menggunakan nama Kaisar Guntur untuk menekanku. Meskipun saya adalah pewaris Kaisar Guntur, saya bukan dia. Saya harap Anda akan memahami ini dengan jelas. Saya membantu Anda karena keinginan saya sendiri. Jika itu tidak sesuai dengan kemampuan saya akan memilih metode lain untuk membayar Anda. Permintaan Anda jelas melampaui kemampuan saya. Permintaan maaf saya tidak bisa menerima ini. Selamat tinggal. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dipecahkan oleh Martial Sage. Apa yang bisa dia capai dengan pergi? Liu Tianyu jelas ingin mengirimnya ke kematian karena statusnya sebagai pewaris Kaisar Guntur. Apakah kamu pikir aku memberimu sarung itu tanpa alasan? Atau apakah Anda pikir itu kebetulan bagi tubuh Anda hanya mengandung esens murni yang dikaitkan dengan petir? Apakah Anda tahu tujuan Anda datang ke Paviliun Pedang Surgawi?
Petik 2. Saat Xiao Chen bersiap untuk melompat dari tebing, suara Liu Tianyu yang tidak tergesa-gesa terdengar dari belakangnya. Xiao Chen tidak bisa membantu tetapi berhenti. Dia berbalik untuk menghadap Liu Tianyu dan bertanya, apa maksudmu? Liu Tianyu tidak menjawab pertanyaan Xiao Chen secara langsung. Dia melambaikan tangannya, dan kekuatan hisap yang kuat menarik lunar shadow saber milik Xiao Chen. Huang Dang. Cahaya pedang seputih salju menerangi wajah Xiao Chen di malam yang gelap, membuatnya merasa agak tidak nyaman. Liu Tianyu melihat lunar shadow saber yang seputih salju dan bergumam, ini adalah pedang yang cukup bagus. Anda telah bergabung dalam dua pedang patah. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada saat terakhir kali aku melihatnya. Sungguh disayangkan pemilik pedang tidak tahu cara menggunakannya. Petik 2. Tepat setelah Liu Tianyu berbicara, dia melemparkan pedang ke langit malam yang gelap. Bila pedang tiba-tiba melepaskan kilat yang tak terbatas. Gemuruh. Petik 2. Ada kilatan petir dan gemuruh guntur. Cahaya menyilaukan merobek langit malam, meninggalkan kehampaan yang lebih gelap dari langit malam. Pada akhirnya, cahaya listrik berkumpul, dan cahaya pedang menghilang dengan sendirinya. Di mana-mana pedang itu lewat diiris menjadi dua bagian dengan suara, "Zizi," jatuh di kedua sisi. Xiao Chen menyaksikan semua ini, tercengang. Serangan pedang ini bahkan membelah langit. Kakak, Liu Tianyun memegang sarungnya dan mengarahkannya ke langit. Lunar Shadow Saber bergerak melengkung dan kembali ke sarungnya dengan akurat. Setelah waktu yang lama, langit malam yang terbelah mulai pulih perlahan. Liu Tianyu melemparkan lunar shadow saber kembali ke Xiao Chen. Kamu juga bisa menunjukkan kekuatan semacam ini. Namun, hanya ada satu kesempatan. Ingat, Anda hanya memiliki satu kesempatan. Liu Tianyun mengabaikan ekspresi terkejut Xiao Chen dan melanjutkan, hal yang saya minta dari Anda secara alami adalah sesuatu dalam kemampuan Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Sebenarnya, jika kamu memikirkannya dengan hati-hati, kamu akan mengerti alasan di balik ini. Mengapa para tetua yang kuat tidak pergi dan hanya mengirim murid-murid muda? Selanjutnya, mengapa ada batasan jumlah orang? Petik 2. Itu karena usia tulang tubuh. Setelah Anda melebihi 24 tahun, tidak ada cara untuk memasuki ruang itu. Apa yang akan Anda hadapi bukanlah iblis sejati. Mereka hanya proyeksi dari iblis-iblis ini. Petik 2. Xiao Chen menangkap lunar shadow saber, dan ekspresinya menjadi tenang kembali. Dia berkata dengan acuh tak acuh, langsung ke intinya, apa yang harus saya lakukan untuk mengeksekusi serangan pedang dari sebelumnya. Kejutan serangan pedang sebelumnya memberi Xiao Chen terlalu besar. Dia tidak pernah menyangka lunar shadow saber mampu menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Hati Xiao Chen dipenuhi dengan keraguan. Ketika dia berada di miniatur formasi pedang absolut kuno, dia merasakan kekuatan sebenarnya dari lunar shadow saber jauh dari sesederhana yang dia alami. Liu Tianyu tersenyum dan berkata, apa yang perlu Anda lakukan sangat sederhana. Anda harus membunuh proyeksi Jenderal Iblis ke-18 pada saat yang genting. Saat Anda membuka mata, Anda akan tahu cara melakukan serangan pedang ini. Pada akhirnya, misi ini masih sangat berbahaya. Setelah Anda menyelesaikannya, saya akan memberitahu Anda di mana pedang patah ketiga berada. Petik 2. Saat aku membuka mata, apa artinya? Tepat setelah Liu Tianyu berbicara, sosoknya mulai kabur di depan mata Xiao Chen. Setelah beberapa saat, ruang ini mulai retak dan akhirnya berubah menjadi tidak ada apa-apa. Hah? Xiao Chen membuka matanya dan segera duduk. Dia melihat sekelilingnya, itu adalah kamar di mana dia tidur. Dia melihat keluar jendela, langit mulai cerah. Itu masih sangat redup. Xiao Chen bangkit dan menyingkirkan selimut sebelum berjalan ke halaman. Dia melihat sekeliling lingkungan yang dikenalnya, keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia melihat ke puncak yang jauh dan bergumam, jadi, aku sama sekali tidak menghancurkan mimpi itu. Itu masih mimpi. Sungguh lelucon. Setelah waktu yang lama, Xiao Chen memulihkan akalnya. Dia menarik lunar shadow saber di tangannya, bila seputih salju berkilauan di mana-mana, itu sangat tajam. Bab 239, Jimat Api Surgawi. Begitu pedang itu terlepas dari sarungnya, Xiao Chen merasakan formasi yang sangat rumit di dalam lunar shadow saber. Tanda formasi sangat padat, seperti jaring laba-laba. Ada cahaya gemerlap di tengah formasi. Itu tampak seperti bisa meledak pada apa saja. Xiao Chen segera mengerti apa yang dimaksud Liu Tianyu dengan, kamu akan tahu bagaimana melakukan gerakan itu ketika kamu membuka matamu. Petik 1. Rahasianya terletak di tengah formasi. Begitu dia membuat cahaya yang gemerlap itu meledak, dia mungkin akan bisa melakukan gerakan itu. Xiao Chen mengujinya sedikit. Dia memperluas sense spiritualnya ke dalamnya dan menyentuh cahaya itu dengan lembut. Energi mengerikan segera keluar dari pusat formasi, meluas ke sekelilingnya. Penanda formasi seperti jaring laba-laba mulai bersinar sedikit. Xiao Chen terkejut dan dengan cepat menarik sense spiritualnya. Energi pada formasi segera tersebar seperti air pasang surut. Jadi, begitulah cara seseorang menggunakan ini. Menggunakan sense spiritual saya seperti bahan peledak yang menyalakan percikan, hanya sedikit yang akan memicunya. Petik 2. Xiao Chen menyarungkan lunar shadow saber kembali ke sarungnya, segera memutuskan hubungan antara sense spiritualnya dan formasi aneh. Xiao Chen melihat sarungnya dan menggelengkan kepalanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, sungguh sarung yang aneh.
Saya harus berganti ke yang baru di masa depan. Petik 2. Ketika langit menjadi cerah, Liu Ruyue datang ke halaman Xiao Chen, mencarinya. Kemudian, dia memberitahu dia tujuan kunjungannya. Xiao Chen agak heran. Dia berkata, Penatua Sister Ruyue, Anda harus berpartisipasi dalam misi ini juga. Liu Ruyue tertawa dan berkata, aturan untuk misi ini adalah, semua ahli di bawah usia 24 tahun di Paviliun Pedang Surgawi harus berpartisipasi. Kebetulan saya hampir tidak memenuhi persyaratan. Aku semakin tua. Misi ini sebagian besar terdiri dari orang-orang seperti Anda, orang-orang berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Petik 2. Xiao Chen menggosok hidungnya dan berkata, Kakak Ruyue, sebenarnya, kamu terlihat seperti masih 17 atau 18 tahun. Selain itu, Anda memiliki watak yang tidak dimiliki gadis-gadis kecil itu. Petik 2. Liu Ruyue sedikit tersipu dan menatap Xiao Chen dengan heran. Dia berkata, itu mengejutkan. Saya tidak berpikir saya pernah melihat Anda memuji seorang gadis sebelumnya. Anda praktis menghabiskan seluruh waktu Anda berkultivasi, Anda bahkan hampir tidak berbicara. Anda harus menyesuaikan diri dalam kultivasi, jangan terlalu asyik di dalamnya. Jika tidak, Anda mungkin mengembangkan iblis hati di masa depan. Petik 2. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia sedikit terkejut. Karakternya selalu lebih di sisi pendiam. Di dunia aslinya, dia tidak terlibat dalam percakapan panjang. Setelah dia tiba di dunia yang kejam ini, karakternya menjadi lebih jelas. Tidak perlu membahas sesuatu yang tidak perlu, tidak perlu melakukan sesuatu yang tidak perlu. Ini selalu menjadi prinsipnya tentang bagaimana berurusan dengan orang lain. Hari ini, dia mengatakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memuji penampilan Liu Ruyue dengan sangat berani. Bahkan dia terkejut dengan ini. Xiao Chen tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk ini, jadi dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, apa sebenarnya detail dari misi ini? Penatua Sister Ruyue, apakah Anda menerima berita? Liu Ruyue menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak jelas. Saya hanya tahu bahwa orang yang memimpin operasi ini adalah Lu Chen. Itu adalah Lu Chen yang kamu temui di Returning Cloud Hall. Petik 2. Lu Chen. Xiao Chen memiliki kesan yang cukup mendalam tentang orang ini. Dia baru berusia 24 tahun. Apakah dia bahkan lebih kuat dari Elder Sister Ruyue? Karena Lu Chen adalah penanggung jawab, maka kultivasinya harus menjadi yang tertinggi di antara orang banyak. Kultivasi Liu Ruyue sudah mengerikan, apakah Lu Chen bahkan lebih mengerikan daripada Liu Ruyue? Liu Ruyue mengangguk dan berkata, kultivasinya hampir sama dengan milikku. Namun, teknik bela diri yang dia praktikkan cukup istimewa. Jadi, kekuatan tempurnya sedikit lebih kuat dariku. Namun, dia 1 tahun lebih muda dari saya. Petik 2. Xiao Chen tersipu malu di hatinya. Dia baru berusia 23 tahun, dan dia sangat dekat untuk menjadi raja bela diri. Awalnya, Xiao Chen berpikir bahwa, selain Liu Ruyue, tidak ada jenius lain di level yang sama. Sepertinya seperti yang dikatakan oleh Penatua Eksekutif Hall of Contributions. Bakat paling tidak berharga di Paviliun Pedang Surgawi. Ketika Liu Ruyue melihat Xiao Chen merasa sedih, dia menghiburnya, tidak perlu berkecil hati. Lu Chen sedang dibina untuk menjadi pemimpin berikutnya dari Kamp Pedang Suci. Dia telah menikmati kondisi terbaik di dalam Paviliun Pedang Surgawi. Pil obat, batu roh, teknik rahasia, dan ada tentara kematian untuknya mengolah ki yang membunuh. Itu terlalu banyak untuk disaingi. Xiao Chen memahami teror Kamp Pedang Suci sejak lama. Mereka bisa disebut elit sejati dari Paviliun Pedang Surgawi, garis pertahanan terakhir. Itu normal bagi pemimpin masa depan mereka untuk memiliki kultivasi yang kuat. Zizi, seekor burung hijau berputar di atas mereka di langit sebelum mendarat. Liu Ruyue memberi isyarat kepada Xiao Chen untuk melompat. Kemudian, mereka menuju ke Heaven Viewing Platform. Keterampilan Liu Ruyue dalam mengemudikan burung secara signifikan lebih baik daripada Liu Suifeng. Mereka hanya menghabiskan seperempat waktu perjalanan ke tempat latihan Heaven Viewing Platform. Belum banyak orang di tempat latihan. Tidak ada seorang pun yang terlihat di tribun penonton di sekitarnya. Itu tampak begitu kosong. Tidak lama setelah mereka mendarat, seorang tetua membawa pergi Liu Ruyue. Xiao Chen memperhatikan saat dia pergi. Dia berpikir, sepertinya Liu Ruyue akan mengetahui beberapa detail sebelumnya. Kamu Chen, sudah berapa lama kamu di sini? Tidak lama setelah Liu Ruyue pergi, 2 orang yang dikenalnya berjalan ke arah Xiao Chen. Mereka adalah Mu Heng dan Zhang Lai, yang datang lebih awal. Xiao Chen agak terkejut bahwa mereka bersama, saya baru saja tiba. Pernahkah kalian mendengar sesuatu tentang misi ini? Liu Tianyu mengungkapkan sedikit informasi kepada Xiao Chen. Xiao Chen merasa sangat tidak yakin. Status keduanya tidak biasa, mereka seharusnya menerima beberapa berita orang dalam. Mu Heng memiliki ekspresi yang agak muram saat dia berkata, ayahku tidak mengungkapkan banyak informasi kepadaku. Namun, dia menggunakan frasa untuk menggambarkan misi ini, 9 kematian dari 10, hanya 1 yang akan hidup. Itu tidak banyak informasi, Xiao Chen agak kecewa. Itu tidak lebih dari apa yang dia tahu, karena itu sangat berbahaya, mengapa ayahmu berani mengirimmu? Ketika Mu Heng mendengar ini, dia mengeluarkan jimat, ini adalah jimat api surgawi.
Itu bisa menembus ruang dalam sekejap. Zhang Lai juga memilikinya. Jimat api surgawi, Xiao Chen telah mendengar tentang ini sebelumnya. Itu sangat mahal. Itu berasal dari bangsa jin besar dan sering kekurangan pasokan. Biasanya, begitu seseorang muncul di negara Qin besar, itu akan segera diambil. Dia tidak mengharapkan masing-masing dari mereka memilikinya. Dengan jimat api surgawi, mereka akan dapat mempertahankan hidup mereka pada saat yang genting. Tidak heran mereka berani berpartisipasi dalam misi berbahaya ini. Mereka telah mempersiapkan rute pelarian mereka sejak lama. Mu Heng terus berkata, berita yang saya terima menyebutkan bahwa ada sejumlah jimat api surgawi yang terbatas. Selain dari 10 peringkat murid inti teratas di daftar awan angin, Majelis Tetua Paviliun Surgawi Sabar belum mengeluarkan jimat api surgawi yang lain. Xiao Chen bisa mengerti mengapa begitu. Ini hanyalah seleksi alam. Orang-orang yang lebih menonjol akan memiliki perlakuan istimewa. Ini akan sama dimanapun Anda berada. Dengan status Liu Tianyu, dia bisa mendapatkan jimat api surgawi. Namun, mengapa dia tidak memberikannya kepada Xiao Chen? Alasannya tidak sulit ditebak. Catatan TL, ini tidak secara khusus disebutkan dalam mentah, tapi saya yakin alasannya adalah Liu Tianyu memberikannya kepada Liu Ruyue, putrinya. Zhang Lai, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara, Ye Chen, kamu menerobos ke Martial Sein. Petik 2. Xiao Chen mengangguk dan tersenyum lembut, bukankah kamu juga melakukan hal yang sama? Ketika Zhang Lai mendengar ini, dia tersenyum pahit, saya pikir dengan mencapai Martial Sein, saya akan bisa sedikit melampaui Anda. Siapa yang tahu kamu menjadi Martial Sein juga? Petik 2. Orang-orang tiba di tempat latihan satu demi satu. Majelis tetua mengambil 10 besar di daftar awan angin saat mereka tiba. Kemungkinan mereka mendistribusikan jimat api surgawi. Mereka bertiga terus mengobrol cukup lama, bertukar pengalaman dan pemahaman. Mereka memiliki bakat yang cukup mengesankan dan beberapa pemahaman unik tentang teknik pedang. Setelah mengobrol, mereka bertiga merasa sangat diuntungkan. Ada banyak pertanyaan yang tidak dapat mereka temukan jawabannya secara normal, tetapi mereka berhasil melakukannya setelah itu. Ini terutama berlaku untuk Xiao Chen dan Zhang Lai. Mereka berdua telah mempraktikkan teknik pedang Ling Yun mereka dengan kesempurnaan besar. Namun, mereka memahaminya secara berbeda. Setelah mereka bertukar pengalaman, mereka memperoleh pemahaman lebih lanjut. Ye Chen, datang ke sini sebentar. Saya perlu berbicara dengan Anda. Petik 2. Suara merdu Liu Ruyue datang dari depan. Xiao Chen pamit dari keduanya dan dengan cepat berjalan mendekat. Liu Ruyue memiliki ekspresi yang sangat serius. Dia membawa Xiao Chen ke tempat yang sepi. Kemudian, dia mengeluarkan jimat api surgawi. Ini adalah jimat api surgawi. Itu dapat menyelamatkan hidup Anda pada saat yang genting. Ambil. Xiao Chen agak tercengang, dia tidak berharap Liu Ruyue memberinya jimat api surgawi. Namun, karena Liu Tianyu tidak memberinya jimat api surgawi, dia mungkin memiliki niat lain. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan menolaknya. Kamu seharusnya hanya memiliki satu jimat api surgawi. Anda harus menyimpannya untuk diri sendiri. Saya memiliki teknik gerakan saya untuk melarikan diri. Itu harus lebih dari cukup. Liu Ruyue mengerutkan kening dan berkata dengan agak marah, apakah Anda mengatakan teknik gerakan Anda lebih baik dari saya? Sekarang setelah kekuatanmu meningkat, kamu meremehkan tuanmu. Petik 2. Xiao Chen tidak tahu harus berbuat apa, dia dengan cepat menjelaskan, tidak, bukan itu yang saya maksud. Saya mengatakan bahwa, berhentilah menjelaskan dirimu sendiri. Jika saya memberitahu Anda untuk mengambilnya, maka ambillah. Kalau tidak, saya benar-benar akan marah. Amarah Liu Ruyue mulai berkobar. Xiao Chen hanya bisa tanpa daya menerima jimat api surgawi yang diberikan Liu Ruyue kepadanya. Terima kasih, kakak tertua Ruyue. Setelah Liu Ruyue melihat Xiao Chen mengambil jimat api surgawi, ekspresinya segera berubah hangat. Dia berkata, itulah caranya. Aku tidak bisa bersamamu dalam misi ini. Saya baru saja menerima kabar. Ada total 100 orang yang berpartisipasi dalam misi ini. Kalian akan dibagi menjadi 10 tim, setiap tim akan terdiri dari 10 orang. 10 peringkat murid inti teratas di daftar awan angin akan memimpin mereka. Misi ini sangat berbahaya, kamu harus berhati-hati. Setelah Liu Ruyue berbicara, dia meninggalkan Xiao Chen dengan tergesa-gesa. Jelas sekali dia sedang terburu-buru. Xiao Chen berpikir dalam hati, sepertinya Liu Ruyue sudah tahu tentang detail misi ini. Mengingat betapa terburu-burunya dia, misi ini seharusnya lebih berbahaya daripada yang kupikirkan semula. Ketika Xiao Chen kembali ke tempat latihan, Mu Heng dan Zhang Lai segera melambai padanya, mengisyaratkan agar dia datang. Xiao Chen mengangguk dan dengan cepat berjalan. Di tempat latihan, ratusan orang yang berpartisipasi dalam misi telah berkumpul. Orang-orang majelis tetua tampaknya sedang mendiskusikan sesuatu dengan cemas di peron tinggi di depan. Tiba-tiba, Zhang Lai bertanya dengan berbisik, Ye Chen, apakah tuanmu mengungkapkan informasi apapun? Saya melihatnya berdiri dengan para tetua, dia seharusnya tahu sesuatu, kan? Tanda seru petik 2. Ketika Mu Heng mendengar itu, dia memperhatikan Xiao Chen dengan rasa ingin tahu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memberiku jimat api surgawi. Bagaimanapun, kita akan berangkat, mereka akan segera mengungkapkan jawabannya kepada kita.
Mu Heng mengangguk dan berkata, itu benar. Tidak ada gunanya kita membuat spekulasi liar. Kami tidak akan dapat memperoleh jawaban apapun. Sebaiknya kita menunggu dengan tenang. Setelah menunggu lama, masih belum ada kabar. Orang-orang di tempat latihan mulai tidak sabar. Ketika semua suara diskusi digabungkan, itu sangat bising. Xiao Chen miring ke samping dan mendengarkan sebentar. Mereka semua menebak isi misi. Yang mengejutkannya adalah banyak orang berhasil membuat tebakan kasar yang benar. Di atas platform tinggi, diskusi telah berakhir. Tetua pertama Majelis Tetua Aula Utama, Jiang Qi, mendengar suara dari tempat latihan dan sedikit mengernyit, diam. Bab 240, berdasarkan apa? Berdasarkan pedang di tanganku. Meskipun itu hanya kata biasa, itu membawa kekuatan tertentu. Itu bergema di telinga semua orang, menyebabkan mereka tidak berani memiliki niat untuk tidak patuh. Dia menanamkan kekuatan mentalnya ke dalam kata-katanya, pikir Xiao Chen dalam hati. Dia mengamatinya dengan sense spiritualnya dan dapat dengan jelas merasakannya. Jiang Qi telah menggabungkan kekuatan mentalnya yang kuat ke dalam kata. Kalau tidak, itu tidak akan mencapai hasil seperti itu. Ketika dia memiliki kesempatan, dia bisa mencobanya. Xiao Chen telah memahami sesuatu dari kata itu. Jiang Qi puas dengan reaksi orang banyak. Setelah bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, dia berkata, misi akan segera dimulai. Saya yakin sebagian besar dari Anda telah menebak pentingnya misi ini. Misi yang membuat Paviliun Pedang Surgawi mengeluarkan perintah sidang Kaisar Pedang hanya sedikit. Misi ini menyangkut kelangsungan hidup Paviliun Pedang Surgawi. Saya harap Anda akan memberikan upaya terbaik Anda dalam hal ini. Setelah misinya selesai, semua orang akan menerima 100 batu roh kelas medial. Kamu juga bisa bebas memilih satu puncak teknik budidaya peringkat bumi, senjata roh, dan armor pertempuran. Setelah dia berbicara, semua orang tercengang. Mereka tidak mengharapkan imbalan dari Paviliun Pedang Surgawi begitu murah hati. 100 batu roh kelas menengah ditukar dengan 10.000 batu roh kelas rendah. Tentu saja, tidak ada yang cukup bodoh untuk menukar batu roh kelas menengah dengan batu roh kelas rendah. Ini hanya sekedar perbandingan. Untuk seorang kultivator yang maju ke Martial Saint, batu roh kelas rendah sudah tidak cukup untuk memuaskan mereka. Mereka akan dapat menghabiskan batu roh kelas rendah dalam sehari. Selanjutnya, efeknya tidak akan sebaik sebelumnya. Jika seseorang maju ke Martial Saint kelas medial, efek batu roh kelas rendah menjadi lebih lemah. Ketika seseorang maju ke Martial Saint kelas superior, batu roh kelas rendah hanya bisa digunakan untuk memulihkan energi spiritual, mereka tidak akan lagi membantu dalam kultivasi. Ini karena kepadatan energi spiritual di batu roh kelas rendah terlalu tipis. Pada saat itu, mereka hanya bisa membantu kultivasi dengan mengubah ke batu roh kelas medial. Jika semua 100 orang bisa keluar dengan sukses, Paviliun Pedang Surgawi harus mengeluarkan 10.000 batu roh kelas medial. Xiao Chen menebak ini setidaknya 1/5 dari penyimpanan Paviliun Pedang Surgawi. Bagaimanapun, tambang roh di negara Qin besar tidak berperingkat sangat tinggi. Akan sulit jika seseorang ingin mendapatkan batu roh kelas medial. Zhang Lai, yang berdiri di samping, menghela nafas, jumlah yang sangat besar, klan Zhangku menabung selama beberapa ratus tahun di kota Yunyang, dan kami hanya memiliki puluhan batu roh. Kami tidak bisa telanjang untuk menggunakannya. Petik 2. Xiao Chen mengerutkan kening dengan erat, pikirannya semakin jauh. Imbalan dari misi biasanya berkorelasi dengan bahaya misi. Semakin tinggi hadiahnya, semakin sulit misinya. Jiang Qi menunjuk Lu Chen dan Liu Ruyue yang ada di sampingnya. Kemudian dia melanjutkan, Lu Chen dan Liu Ruyue akan bertanggung jawab atas operasi ini. Nantinya, kalian semua akan dibagi menjadi 10 tim kecil. Kapten tim akan menjadi 10 murid inti teratas di daftar awan angin. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya langsung kepada Kapten tim. Kapten tim memiliki otoritas mutlak dalam misi ini. Anda harus mematuhi perintah Kapten tim. Kami akan mengalokasikan tim Anda sekarang dan berangkat dalam 10 menit. Petik 2. Setelah itu, mereka semua dibagi menjadi beberapa tim. Distribusi sepenuhnya didasarkan pada kebetulan, tidak ada pola yang dapat diamati. Mu Heng, Zhang Lai, dan Xiao Chen semuanya kebetulan ditempatkan di tim yang sama. Ada 6 murid inti lainnya yang tidak mereka kenal. Kapten tim mereka adalah satu-satunya murid perempuan di 10 besar, Yun Kexin. Dia mengenakan pakaian putih, dan ada ekspresi yang sangat tenang di wajahnya yang lembut. Ada pedang ramping yang tergantung di pinggangnya saat dia berjalan dengan santai ke arah mereka. Ketika Yun Kexin melihat mereka, dia menyapukan pandangannya ke semua wajah mereka. Dia berkata, panggil namamu dan kultivasimu. Laporkan kekuatan Anda dan atribut martial spirit Anda. Kami akan mulai dengan Anda. Petik 2. Yun Kexin menunjuk Xiao Chen. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, Puncak King Yun, Ye Chen. Saint martial kelas rendah. Kekuatan saya adalah teknik gerakan dan teknik pedang Ling Yun. Atribut roh bela diriku adalah kilat. Ketika Xiao Chen mengatakan atribut martial spiritnya adalah kilat, tatapan aneh muncul di mata tenang Yun Kexin. Tatapannya berlama-lama di wajah Xiao Chen. Kemudian sisanya melanjutkan, Puncak Bei Chen, Mu Heng. Master kelas bela diri kelas rendah puncak. Saya menghususkan diri dalam pertahanan. Atribut martial spirit saya adalah kayu.
Petik 2. Puncak Tianyu, Zhang Lai. Saint martial kelas rendah. Saya tidak memiliki kekuatan khusus. Atribut martial spirit saya adalah angin. Petik 2. Puncak Qianduan, Gao Xiang. Saint martial kelas medial. Spesialisasi saya adalah pelanggaran. Atribut martial spirit saya adalah api. Petik 2. Setelah kesembilan dari mereka memperkenalkan diri, mereka semua memiliki pemahaman kasar satu sama lain. Yun Kexin mengangguk sedikit dan menunjuk Xiao Chen, mulai sekarang, kamu adalah wakil kapten tim ini. Selain saya, dia memiliki otoritas paling besar. Petik 2. Xiao Chen tidak hanya merasa terkejut, tetapi 8 orang lainnya juga merasa sangat terkejut. Ini terutama terjadi pada Gao Xiang dari puncak Qianduan. Kultivasinya adalah yang tertinggi di antara 10 orang, bahkan lebih tinggi dari puncak inferior Great Martial Saint Yun Kexin. Gao Xiang sudah tidak senang karena Yun Kexin adalah kapten tim. Namun, dia adalah salah satu dari 10 murid inti teratas. Kekuatannya berbicara sendiri, jadi dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Namun, sekarang dia harus membiarkan seseorang yang merupakan Martial Saint kelas rendah awal menjadi wakil kapten. Gao Xiang tidak tahan. Gao Xiang mendengus dingin dan berkata, dia seharusnya menjadi wakil kapten berdasarkan apa? Apakah Anda tidak mengerti bahwa, di ranah martial science, bahkan perbedaan satu tingkat adalah perbedaan kekuatan 100 kali lipat? Petik 2. Tidak ada fluktuasi pada ekspresi Yun Kexin. Dia menjawab dengan tenang, alasannya adalah dia lebih kuat darimu. Selanjutnya, atribut petir akan membawa keuntungan besar dalam misi ini. Petik 2. Gao Xiang tertawa mengejek, apakah kamu bercanda? Seseorang yang baru-baru ini maju ke Martial Saint kelas rendah lebih kuat dariku, Martial Saint kelas medial. Petik 2. Ci. Saat Gao Xiang berbicara, dia mendengar getaran yang menusuk di dekat telinganya, bergema berulang kali. Pikirannya kosong untuk sementara. Pada saat dia memulihkan akalnya dan setengah jalan menarik pedang besarnya dari punggungnya, dia tiba-tiba menyadari ada pedang selebar 2 jari dan panjang 6,66 meter di dadanya. Dia tidak tahu kapan itu muncul. Bilah pedang merobek pakaiannya dan meninggalkan luka kecil di dadanya. Dong, dong, jantung Gao Xiang berdetak sangat keras, tak terkendali. Ada keringat dingin di dahinya. Pembunuhan mengerikan Ki melayang di atas dadanya. Seolah-olah ujung pedang akan menembus kulitnya di saat berikutnya dan menghancurkan hatinya berkeping-keping. Namun, Yun Kexin masih mempertahankan ekspresi yang sangat tenang. Seolah-olah dia melakukan sesuatu yang dapat diabaikan. Dia berkata dengan suara lembut dan lembut, alam kultivasi itu penting, tetapi kadang-kadang, itu tidak mutlak. Saya biasanya memiliki penilaian yang sangat baik. Apakah Anda mempertanyakan penilaian saya? Petik 2. Saya tidak, saya hanya memiliki beberapa keraguan. Gao yang setengah mengangkat pedang besar di tangannya, suaranya bergetar. Puci, pedang di tangan Yun Kexin maju sedikit lebih jauh, menekan tulang rusuk melalui luka. Dia bertanya dengan acuh tak acuh, apakah kamu masih ragu? Petik 2. Gao Xiang belum pernah merasakan kematiannya begitu dekat. Dia berkata dengan panik, tidak ada yang tersisa. Tidak lagi. Huang Dang. Yun Kexin menyarungkan pedangnya kembali ke sarungnya. Suasana tegang Gao Xiang segera rileks. Dia tergeletak di tanah, terengah-engah. Xiao Chen, Mo Heng, dan Zhang Lai semua bertukar pandang. Arti mereka jelas. Wanita ini terlalu mengerikan. Pengalaman beberapa detik terakhir mungkin akan menjadi mimpi buruk Gao yang seumur hidup. Yun Kexin mengalihkan pandangannya ke Xiao Chen dan bertanya pada Xiao Chen, apakah kamu ragu? Petik 2. Xiao Chen menjawab langsung, tidak ada. Cara Yun Kexin menangani ini langsung dan tegas. Sejujurnya, ini sangat cocok untuk Xiao Chen, tidak ada peraturan atau batasan yang tidak perlu. Meskipun Xiao Chen tidak takut pada Yun Kexin, tidak perlu membuat konflik apapun atas ini. Tidak ada masalah dengan dia menjadi wakil kapten selama itu tidak membahayakan keselamatannya. Tidak ada emosi yang jelas di wajah Yun Kexin. Dia mengangguk, saatnya bertanya. Anda hanya punya waktu 5 menit, buat pertanyaan Anda singkat. Petik 2. Hal yang sama juga terjadi pada tim lain. 10 murid inti sedang menjelaskan isi misi kepada yang lain. Mungkin karena tindakan Yun Kexin sebelumnya mengejutkan yang lain, tetapi ada keheningan yang canggung. Xiao Chen mengatur pikirannya dan bertanya, apa detail misinya? Di mana itu dan apa yang harus kita lakukan? Yu Kexin tidak berpikir terlalu lama sebelum dia menjawab, rincian misinya sederhana. Masuki subruang antara jurang dunia iblis dan benua Tianwu dan bunuh semua iblis di sana. Lokasi misi adalah subruang itu. Subruang terletak di belakang pegunungan Lingyun, sekitar 500 meter ke selatan. Ada segel yang mencegah orang masuk, untuk detail lainnya, saya tidak yakin. Kami hanya memintamu untuk melakukan yang terbaik untuk membunuh iblis di subruang, mencegah kerusakan pada segel. Petik 2. Ini adalah jawaban yang sangat stereotip. Ketika semua orang mendengarnya, mereka berkeringat di hati mereka. Mereka perlu membunuh semua iblis di subruang. Bagaimana sesederhana itu? Ketika Zhang Lai melihat bahwa Yun Kexin tampak mudah didekati, dia dengan cepat bertanya, bagaimana kita menghitung hadiah dari misi ini? Sejauh mana kita harus membunuh agar misi dianggap berhasil? Petik 2. Hadiah dari batu roh kelas medial memiliki daya tarik yang kuat untuk semua orang, bukan hanya Zhang Lai.
Ketika Zhang Lai menanyakan pertanyaan ini, bahkan Gao Xiang mendengarkan dengan ama. Bagaimanapun, semua orang tahu paviliun pedang surgawi tidak bodoh. Mereka tidak akan menghadiahi Anda dengan batu roh, teknik rahasia, atau senjata roh hanya karena berjalan di sekitar sub ruang sebelum keluar. Harus ada standar tertentu. Jawaban Yun Kexin tidak mengecewakan siapapun. Dia melanjutkan, kondisi yang terlibat bersifat pribadi. Setiap orang harus membunuh setidaknya 20 iblis. Setelah membunuh iblis, akan ada inti iblis. Anda hanya perlu menyerahkan 20 Demon Cores. Jika Anda melebihi itu, akan ada hadiah tambahan. Petik 2. Catatan TL, saya percaya inti iblis Mo He, berbeda dari inti iblis Yao He, dari pengadilan hutan suram. Demikian juga, binatang iblis berbeda dari iblis, saya percaya. Rekap kecil, binatang iblis adalah binatang roh yang dirusak oleh ki iblis. Seorang murid perempuan dari puncak Gangyu bertanya, kapan misi ini akan berakhir? Berapa lama itu akan bertahan? Bisakah kita keluar saat kita berhasil? Petik 2. Yun Kexin mengangkat kepalanya untuk melihat matahari sebentar. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan menjawab, 5 menit sudah habis. Saya tidak akan menerima pertanyaan lagi untuk saat ini. Dia benar-benar menghitung waktunya sampai titik. Xiao Chen telah menghitung dalam hatinya, sudah tepat 5 menit. Setelah itu, suasana menjadi lebih cemberut. Dengan Yun Kexin di sana, tidak ada yang berani bertanya lagi. Pengaturan majelis tetua cukup bagus. Setiap 10 orang akan memiliki kapten tim. Kapten tim akan menjelaskan misi kepada 10 orang. Ini akan menghemat banyak waktu. Jika tidak, jika penatua pertama harus menjelaskan semuanya satu persatu, maka jawablah ratusan pertanyaan, itu mungkin memakan waktu setengah hari. Hasilnya cukup bagus. Bab 241, memasuki tanah tertutup. Gemuruh. Tiba-tiba langit di atas tempat latihan menjadi gelap. Terdengar suara gemuruh yang keras. Kerumunan mengangkat kepala mereka dan melihat beberapa binatang roh tipe burung besar. Ketika mereka melebarkan sayapnya, mereka membentang 100 meter. Ketika Spirit Beast terbang bersama, mereka menutupi seluruh langit. Ini adalah Spirit Beast penjaga Heavenly Sabre Pavilion, Heavenly Wind Vultures. Mereka adalah tiran dari binatang roh terbang peringkat 6. Saya tidak berharap mereka semua muncul, kata semua orang kaget ketika mereka mengenali binatang roh. Hering angin surgawi yang besar menciptakan angin kencang. Mereka berputar-putar sebelum mendarat di tempat latihan. Yun Kexin memanggil tim dan dengan cepat menuju ke salah satu burung hering angin surgawi. Semua orang dengan cepat mengikutinya. Hering angin surgawi yang besar menyerupai elang ekor merah dari bumi. Bulu punggungnya berwarna coklat muda, dan perutnya lebih ringan. Bulu ekornya berwarna coklat kemerahan. Namun, di kedua ujung sayapnya ada cakar yang tajam. Mereka sangat tajam dan memiliki kait terbalik. Ketika melebarkan sayapnya, itu akan mencakup area seluas beberapa ratus meter persegi. Di leher hering angin surgawi, ada seorang lelaki tua dengan kulit gelap. Dia adalah kusir burung hering angin surgawi. Xiao Chen dan yang lainnya berjalan mendekat. Orang tua itu menginjakan kakinya di punggung burung hering angin surgawi. Hering angin surgawi segera berteriak, menciptakan angin kencang, dan bergegas ke langit. Angin kencang bertiup dari kedua sisi, dan beberapa murid inti yang lebih lemah hampir hancur, mereka terkejut. Tetua kedua aula utama Heavenly Sabre Pavilion menyaksikan banyak hering angin surgawi terbang. Dia menoleh ke Jiang Qi dan berkata, Penatua pertama, apakah Anda merasa nyaman membiarkan kelompok anak muda ini pergi? Jiang Qi berkata dengan acuh tak acuh, apalagi yang kamu ingin aku lakukan? Ulangi kesalahan generasi sebelumnya. Meskipun menasihatinya begitu lama, dia tidak mau mengorbankan orang-orang muda ini. Dia lebih suka mengorbankan dirinya sendiri. Lihat apa yang terjadi pada akhirnya. Sejak zaman kuno, hanya mereka yang hidup yang bisa dianggap jenius. Terlepas dari seberapa luar biasa Anda, setelah Anda mati, Anda tidak akan lagi menjadi jenius. Petik 2. Penatua ketiga di samping mereka berkata, saat itu, Tianhe memang meremehkan kekuatan iblis-iblis itu. Dia terlalu percaya diri. Kalau tidak akan ada tragedi seperti itu. Petik 2. Jiang Qi melanjutkan, memang. Selama kita menyingkirkan proyeksi ini, sub ruang yang terhubung ke benua Tianwu akan pecah dengan sendirinya. Bahkan jika 3 tanah suci tidak mengirim seseorang, kita bisa menanganinya sendiri. Saya masih cukup percaya diri dengan kekuatan Lu Chen. Di atas awan, burung hering angin surgawi terbang semakin cepat. Angin kencang membuat orang banyak melakukan upaya terbaik mereka, tetapi meskipun demikian, mereka hampir tidak bisa bertahan. Segera, pegunungan Lingyun berada jauh di belakang mereka. Xiao Chen mengamati sekelilingnya, ada total 11 hering angin surgawi. Di antaranya, ada murid inti yang memimpin mereka. Lu Chen dan Liu Ruyue berada di hering angin surgawi yang tersisa. Sense spiritualnya juga menghitung 10 lainnya. Xiao Chen berpikir dalam hati, sepertinya mereka memilih 100 murid inti serta 10 jenius tersembunyi seperti Lu Chen dan Liu Ruyue. Setelah mereka melakukan perjalanan untuk waktu yang tidak diketahui melalui awan, hering angin surgawi melambat. Tanah tandus muncul di hadapan semua orang. Itu luas, tanah datar dengan batas tak terbatas.
Tidak ada rumput di tanah sejauh mata memandang, itu benar-benar telanjang kecuali batu dari semua ukuran. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali, tampaknya benar-benar mati. Kesebelas burung hering angin surgawi semuanya berteriak dan mendarat dengan cepat. Semua orang dengan cepat melompat turun dan melihat sekeliling mereka. Mereka semua memiliki perasaan tidak nyaman di hati mereka. Lu Chen memiliki senyum lembut di wajahnya saat dia mengumpulkan semua orang kepadanya. Dia berkata, tempat di depan adalah lokasi segel. Semuanya, pastikan Anda mengenakan token identitas Anda. Jika Anda tidak memilikinya, datang ke sini dan dapatkan token cadangan dari saya. Jika tidak, Anda akan terluka oleh batas secara tidak sengaja. Petik 2. Setiap orang biasanya memakai tanda identitas mereka pada mereka. Mereka semua memeriksa diri mereka sendiri. Tidak ada yang lupa token identitas mereka. Sangat bagus. Kemudian ikuti saya di bawah pimpinan kapten tim Anda. Jangan lari-lari sendiri. Suasananya luar biasa aneh. Bahkan tanpa Lu Chen mengatakan apapun, mereka tidak akan lari sendiri. Semua orang mengikuti Lu Chen saat mereka berjalan menuju depan perlahan. Segera, Lu Chen tiba-tiba menghilang di depan mata mereka. Orang-orang yang mengikuti juga menghilang. Yun Kexin menjelaskan, tidak perlu khawatir. Mereka telah melewati batas. Mereka baik. Setelah kapten tim menjelaskan, tidak ada yang panik. Kerumunan terus berjalan, dan segera, mereka merasa seperti telah melewati penghalang tak berbentuk. Kemudian, pemandangan di depan mereka tiba-tiba berubah. Sebuah sumur kuno muncul di hadapan mereka. Orang-orang yang menghilang sebelumnya semua ada di sana, semua berkumpul di samping sumur. Sumur kuno itu tingginya tidak lebih dari 1 meter, tetapi sangat lebar. Diameternya sekitar 3 meter. Air jernih di dalamnya seperti cermin halus, tidak ada riak di permukaan. Bahkan ketika angin bertiup, tidak ada riak di air. Tampaknya agak aneh. Itu seperti sumur kuno yang menyembunyikan monster mengerikan. Di sekitar sumur kuno ada 4 lelaki tua berpakaian hitam. Mereka berdiri di sudut seperti pilar kayu. Lebih jauh lagi, ada sekelompok Bladesmen dari Divine Sabre Camp. Mereka semua berdiri di sana, tanpa ekspresi. Ketika Lu Chen melihat semua orang telah tiba, dia hanya mengangguk pada pria tua berpakaian hitam itu. Pria tua seperti pilar kayu itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya telah layu seperti cabang pohon, itu terlihat sangat menakutkan. Dia berkata dengan suara serak, nama sumur ini adalah reinkarnasi. Mereka dengan usia tulang lebih dari 24 tahun harus segera pergi. Jika tidak, Anda akan dikirim ke ruang yang tidak diketahui. Petik 2. Lu Chen berkata, Senior, kami telah memeriksa semua usia tulang mereka. Angkanya juga benar. Anda dapat yakin. Petik 2. Pria tua itu melirik Lu Chen. Senyum pahit muncul di wajahnya yang layu ketika dia berkata, aku tahu ayahmu. Mereka benar-benar pengecut, mereka bahkan tidak perlu nyali untuk melakukan perjalanan ke sini. Saya berharap Anda semua beruntung. Aku akan membuka segelnya. Ingat, hanya 10 orang yang bisa masuk bersama-sama. Keempat lelaki tua itu berbalik dan menghadap ke sumur kuno. Mereka masing-masing mengeluarkan sepotong batu giok dan membuat segala macam segel tangan dengan kecepatan tinggi. Ini adalah formasi penyegelan dari era kuno, pikir Xiao Chen dalam hati. Sayangnya, selain dari 3 tanah suci, detail pasti dari formasi telah hilang di benua Tianwu. Zizi. Tiba-tiba, cahaya muncul di permukaan air yang tenang, itu sangat mempesona. Air yang tenang mulai bergolak. Pusaran air besar perlahan muncul di permukaan air. Pusat pusaran air adalah lubang hitam tak terbatas. Tidak diketahui kemana arahnya. Ketika Lu Chen melihat situasinya, dia segera berkata dengan cemas, Murongcong, turunkan timmu dulu. Kami akan mengikuti urutan daftar awan angin. Pergi, satu persatu. Tidak ada keraguan di wajah Murongcong. Dia memimpin dan melompat ke pusaran air. 10 orang dari timnya melompat, satu demi satu. Tidak ada tanda-tanda aktivitas, mereka langsung tersedot ke dalam lubang hitam. Ini adalah para elit dari murid inti Paviliun Saber Surgawi. Orang-orang ini semua memiliki kondisi mental yang lebih kuat dibandingkan dengan pembudidaya lainnya. Saat menghadapi yang tidak diketahui, mereka tidak terlalu ragu. Tak lama kemudian, giliran Xiao Chen dan timnya. Yun Kexin memimpin dan melompat masuk. Xiao Chen melihat lubang hitam yang berputar tanpa dasar itu, lalu mengikutinya. Begitu dia tersedot ke dalam lubang hitam, tubuh Xiao Chen hancur menjadi partikel yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia tidak merasakan apa-apa, kesadarannya kabur. Setelah periode yang tidak diketahui, mungkin selamanya atau mungkin sesaat, Xiao Chen merasa tubuhnya berkumpul kembali. Dia mendarat dengan kuat di tanah. Ini adalah ruang yang aneh, tanah yang terdiri dari lumpur hitam. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bulan merah menggantung tinggi di udara. Itu benar-benar merah. Itu sangat aneh. Kadang-kadang, ada burung hitam aneh, seukuran burung gagak, berputar-putar di udara. Mereka menangis berulang kali, membuat orang merasa frustrasi. Setelah Xiao Chen mendarat, Mu Heng dan yang lainnya perlahan muncul. 9 dari mereka berkumpul dan melihat sekeliling. Namun, mereka tidak menemukan Yun Kexin. Zhang Lai melihat sekeliling dan merasa itu aneh. Dia berkata, mengapa kita tidak melihat Yun Kexin? Di mana orang lain dari tim lain? Petik 2. Berhenti melihat. Saya di sini. Tiba-tiba,
Yun Kexin muncul di belakang mereka, aku hanya pergi untuk melihat sekeliling. Salah satu murid perempuan lainnya, Liu Jia bertanya, agak khawatir, bagaimana dengan yang lain? Apakah kita berpisah dari mereka? Apa yang sedang terjadi? Yun Kexin mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Ekspresi serius muncul di wajahnya yang tenang. Dia berkata, tunggu sebentar sebelum bertanya padaku. Bersiaplah untuk pertempuran sekarang. Petik 2. Xiao Chen sudah meletakkan tangan kanannya di gagang pedang. Burung-burung aneh di langit memiliki aura jahat. Mereka telah berputar-putar di atas kepala mereka tanpa pergi. Yun Kexin berkata dengan cepat, ini adalah Blood Crows. Mereka adalah binatang iblis peringkat 4. Mereka hidup dari darah. Pangkat mereka harus lebih tinggi di dunia iblis. Yang paling penting adalah mereka meledak ketika mereka mati. Ye Chen, aku akan menyerahkan Blood Crows ini padamu. Serangan dengan atribut petir dapat menghentikan mereka meledak ketika mereka mati. Mu Heng, Anda bertanggung jawab atas pertahanan. Jika Xiao Chen tidak dapat membunuh mereka semua, Anda hanya perlu memblokir mereka. Tidak perlu membunuh mereka. Adapun sisanya, tetap diam sementara. Petik 2. Puci. Tepat setelah Yun Kexin berbicara, 3 Blood Crows di udara terjun ke bawah. Ketika melihat dari jauh, itu tampak seperti 3 anak panah merah yang jatuh dari langit. Kakak, Xiao Chen tidak menunggu Blood Crows mencapai mereka. Dia segera mengeluarkan Lunar Shadow Saber. Cahaya pedang seputih salju muncul di ruang gelap. Xiao Chen meretas 3 kali dan 3 pedang Ki murni yang dikaitkan dengan petir dikirim dalam sekejap. Darah merah memenuhi udara. 3 Blood Crows terbelah menjadi 2 bagian dan jatuh dari langit. Aura hitam mengalir tanpa henti dari luka mereka. Lampu listrik yang ditinggalkan Xiao Chen menempel di lukanya, mengeluarkan suara, "Sisi." Sebelum dia memiliki kesempatan untuk mengambil napas, langit menjadi gelap, dan beberapa ratus Blood Crows terbang. Suara kepakan sayap mereka terdengar sangat keras. Xiao Chen memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Begitu Blood Crows mendekat, dia berteriak, penerbangan dengan sayap, tarian terganggu 1000 tahun. Petik 2. Puci. Puci. Sosok Xiao Chen melintas di udara, cahaya pedang terbang kemana-mana. Pedang Ki dalam jumlah tak terbatas diluncurkan ke kerumunan Blood Crows. Setiap kali Xiao Chen mengubah posisi, dia mengirimkan 20 aliran pedang Ki. Xiao Chen mengubah posisinya sebanyak 81 kali dan mengirimkan 1620 aliran pedang Ki. Setiap pedang Ki mengeluarkan sekelompok besar gagak darah. Ketika Xiao Chen mendarat, tanah penuh dengan mayat gagak darah yang dimutilasi. Dengan keadaan guntur yang murni, lampu listrik menempel pada luka tanpa berhamburan. Bab 242, Pembantaian Kejam. Melihat kekuatan membunuh dari gerakan ini, Xiao Chen merasa agak heran. Dia tidak menyangka bahwa setelah dia memahami pedang Ki bahwa serangan dari tarian 1000 tahun yang tidak teratur akan mencapai tingkat seperti itu. Di masa lalu, ketika dia adalah seorang master bela diri, dia hanya bisa mengirimkan cahaya pedang yang terbatas. Pada saat itu, dia tidak akan bisa mengeluarkan 1/10 dari kekuatannya. Ketika dia menjadi Grandmaster bela diri dan memahami cahaya pedang, dia masih hanya mampu mengeluarkan setengah dari kekuatan aslinya. Sekarang dia telah mencapai Martial Saint dan bisa menggunakan Saber Ki. Dia bisa mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari tarian terganggu 1000 tahun. Bau darah yang menyengat menyebar ke seluruh area. Ketika orang menciumnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak muntah. Ketika lebih banyak lagi Blood Crows di kejauhan mencium bau busuk, mereka terbang. Seluruh langit dipenuhi dengan Blood Crows. Ini membuat ruang yang sudah sangat gelap menjadi benar-benar gelap. Penglihatan setiap orang terganggu secara signifikan. Xiao Chen memandang Yun Kexin di sampingnya, apa yang harus kita lakukan? Saya tidak bisa menggunakan gerakan sebelumnya terlalu sering. Jumlah esens yang habis sangat banyak. Setidaknya ada 10.000 Blood Crows di sini. Wajah 8 lainnya di belakang mereka agak tidak enak dilihat. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Saat mereka tiba di tempat yang aneh ini, mereka sudah mengalami masalah seperti itu bahkan sebelum mereka bertemu iblis. Gagak darah ini hanya binatang iblis peringkat 4. Dengan kekuatan kelompok mereka, mereka terlalu lemah. Salah satu dari mereka akan dapat membunuh setidaknya 10 Blood Crows dengan mudah. Namun, ketika jumlahnya cukup tinggi, mereka menjadi sangat mengerikan. Yang paling penting adalah bahwa Blood Crow akan meledak saat mati. Kekuatan dari ledakan itu setara dengan serangan kekuatan penuh dari Martial Saint kelas medial. Yun Kexin menunjuk ke gagak darah besar yang terbang di langit. Dia berkata, lihat di sana, bahwa Blood Crow harus menjadi raja dari kelompok Blood Crows ini. Begitu kita membunuhnya, Blood Crows lainnya akan secara otomatis bubar. Xiao Chen mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Dia melihat gagak darah besar seukuran elang. Itu telah bersembunyi di balik beberapa ratus Blood Crows, dan jika dia tidak melihat dengan hati-hati, dia tidak bisa melihatnya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, jika tidak turun, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali jika ada seseorang dengan teknik bela diri terbang. Hanya ketika seorang kultivator mencapai Martial King mereka bisa terbang. Selain itu, mereka hanya bisa melakukannya jika mereka adalah Martial Saint kelas superior puncak dan memiliki angin yang dikaitkan dengan Martial Spirit. Selain kultivasi,
Jika seseorang ingin terbang tanpa bergantung pada objek luar, mereka harus mempelajari teknik bela diri terbang. Namun, teknik bela diri terbang jarang terjadi. Nilai mereka lebih tinggi dari puncak teknik bela diri peringkat bumi kelas superior. Tentu saja, jika Xiao Chen sendirian di sini, dia bisa memanggil kapal perang perak. Namun, kapal perang perak akan mengungkapkan identitas Xiao Chen. Dia tidak akan menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Yun Kexin merenung dalam-dalam saat dia berkata, serahkan Raja Gagak Darah kepadaku. Kami akan mundur dulu. Dengan begitu banyak Blood Crows, gelombang serangan berikutnya tidak akan datang hanya dari satu arah. Mereka berdua mundur, melindungi 8 orang lainnya di belakang mereka. Mereka menunggu gelombang serangan berikutnya dari Blood Crow. Gazi! Gazi! Blood Crows di langit berteriak berulang kali. Ketika 10.000 Blood Crows semuanya berteriak bersama, suaranya tajam dan menusuk. Bahkan sebelum mereka menyerang, mereka sudah membuat semua orang gelisah. Tidak ada yang tahu mengapa, tetapi semua Blood Crows berubah sabar. Mereka menangis tanpa henti saat mata merah darah mereka menatap kelompok itu tanpa menyerang. Burung-burung itu mengikis semangat juang mereka. Sial, bisakah kamu lebih lugas? Gao Xiang tidak bisa menahan diri untuk mengutuk Blood Crows. Karakteristik teknik bela diri puncak Qianduan adalah tumpul dan langsung. Mereka terkenal karena memiliki kekuatan yang ganas. Karakter Gao Xiang jelas sejalan dengan ini. Ketika dia bertemu dengan binatang iblis yang bisa meledak seperti gagak darah, itu sangat menyiksa. Dia memiliki kekuatan, tetapi tidak dapat menggunakannya. Tepat ketika kelompok itu hampir kehabisan kesabaran, Blood Crows di langit tiba-tiba menghentikan tangisan aneh mereka. Ruang yang bising tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya suara angin yang terdengar dari langit. Itu sangat sunyi, kontras yang sangat tajam dari sebelumnya. Ini membuat kelompok itu merasa cemas, mereka tidak bisa tidak mengencangkan cengkeraman mereka pada gagang pedang mereka. Semua orang tahu, ini hanya ketenangan sebelum badai. Huci! Tiba-tiba, ada jeritan yang tak terhitung jumlahnya dari udara yang terkoyak. Pada saat berikutnya, cahaya merah aneh muncul di Blood Crows. Ada banyak titik terang di langit, seperti ribuan rumah yang menyalakan lampu di malam hari. Itu menerangi langit dengan cahaya merah tua. Ada lapisan demi lapisan Blood Crows di langit. Mereka seperti panah merah yang tak terhitung jumlahnya menembus udara, dan sekarang mereka bergegas ke kelompok itu dengan kecepatan tinggi. Yun Kexin dengan cepat berkata, selain Ye Chen, yang lain tidak diizinkan untuk menarik pedangmu dari sarungnya. Zhang Lai, datang ke sisiku. Kita akan melakukan gerakan bersama. Yang lain hanya bisa menggunakan sarungnya untuk menyerang Blood Crows. Cambuk ekor naga biru. Petik 2. Xiao Chen mengeksekusi seni melonjak awan Azure Dragon. Dia bergerak cepat dalam busur di atas kelompok dan membunuh gagak darah dari lapisan pertama. Namun, ada terlalu banyak Blood Crows. Lapisan kedua Blood Crows segera terbang. Dengan instruksi Yun Kexin, yang lain tidak berani menarik pedang mereka. Mereka hanya bisa menggunakan sarungnya untuk menjatuhkan Blood Crows ke tanah. Mereka bahkan tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan. Mereka takut Blood Crows meledak jika mereka mati. Sementara tangan mereka diikat oleh situasi, mereka dikelilingi oleh bahaya. Dari seluruh kelompok, hanya Mu Heng yang dalam keadaan santai. Dia mengedarkan seni tempering tubuh giok ungu dan ditutupi dengan cahaya ungu. Gagak darah hanya binatang iblis peringkat 4, dan tidak mampu menembus pertahanannya. Paruh panjang tajam yang bisa menembus besi mengeluarkan suara, ding-ding-dang-dang, saat mengenai tubuh Mu Heng. Dia tetap tidak terluka, dan sebaliknya, paruh beberapa gagak darah pecah. Huci, Yun Kexin, yang telah menghindar, tiba-tiba menarik pedangnya. Ada kilatan cahaya pedang dan menembus jantung Blood Crow. Itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meledak, itu hanya jatuh ke tanah sebagai mayat. Yun Kexin memberitahu Zhang Lai, reaksi Blood Crow sangat cepat. Mereka hanya membutuhkan setengah detik untuk memulai ledakan. Jika Anda memiliki kepercayaan diri untuk membunuh mereka dalam setengah detik, Anda dapat bergerak. Petik 2. Zhang Lai memiliki ekspresi tenang, dan tidak terburu-buru untuk bergerak. Saat dia menghindari Blood Crows, dia mengamati gerakan Yun Kexin dengan sangat hati-hati. Setelah beberapa saat, Zhang Lai menemukan solusi. Dia menarik sarungnya dan awan muncul entah dari mana. Ketika awan tersebar, pedang kecil Qi diluncurkan ke udara. Kemanapun pedang Qi pergi, itu akan menembus semua Blood Crows secara instan. Dalam waktu singkat, beberapa ratus Blood Crows mati. Zhang Lai melambaikan pedangnya dan pedang kecil Qi menghilang. Dia berteriak, awan mengejutkan abadi. Meledak. Awan mengejutkan abadi yang berisi niat pedang kesempurnaan kecil Zhang Lai tiba-tiba meledak. Garis tipis muncul sekali lagi dan berubah menjadi cahaya tak terbatas yang menyebar. Setiap helai cahaya kecil sebenarnya adalah pedang Qi yang diresapi dengan niat pedang. Kecepatan dan kekuatannya telah mencapai batas dari Martial Saint kelas rendah. Bang, bang, bang. Detik berikutnya, kelompok Blood Crows jatuh seperti hujan. Serangan ini telah membunuh beberapa ribu Blood Crows, dan melegakan yang lain. Ketika Yun Kexin melihat situasinya, ekspresinya tidak rileks. Sebaliknya, alisnya yang berbentuk bulan sabit dirajut erat dengan kerutan. Dia membuang pil obat untuk memulihkan esens ke Zhang Lai. Jangan memaksakan diri. Pulihkan esens Anda dengan cepat.
Kami belum mencapai waktu untuk menggunakan kartu truf kami. Mu Heng, lindungi dia untuk saat ini. Petik 2. Ketika Zhang Lai mendengar ini, dia merasa sedikit malu. Langkah ini memang sangat intensif esens. Itu telah menghabiskan sekitar 2/3 dari esensnya. Namun, kekuatan membunuhnya terlihat jelas. Dia awalnya berpikir bahwa bahkan jika Yun Kexin tidak memujinya, dia tidak akan mengkritiknya. Siapa tahu, dia masih akan dikritik seperti ini. Zhang Lai melemparkan pil obat ke dalam mulutnya. Dia segera merasakan sensasi dingin. Setelah beberapa saat, esens di dantiannya pulih dengan cepat. Dalam waktu singkat, dia telah memulihkan sepertiga dari esensnya. Ini adalah pil awan putih peringkat 6. Itu bisa langsung memulihkan sepertiga dari esens seorang kultivator segera. Setelah itu akan mengisi semua esens dalam 10 menit. Itu bernilai 500 batu roh kelas rendah. Zhang Lai tidak menyangka Yun Kexin begitu murah hati. Kesan dia tentang dia tidak bisa membantu tetapi sangat berubah. Gazi, gazi. Raja gagak darah besar di udara mengeluarkan 2 tangisan aneh. Semua gagak darah segera berhenti menyerang. Mereka mengepakkan sayap dan kembali ke langit. Yun Kexin memandang Zhang Lai dan berkata, kecuali Anda tidak punya pilihan lain, jangan terlalu banyak menguras esens saat ini. Perjalanan masih panjang. Zhang Lai tidak berani membantahnya. Dia tahu dia agak gegabah. Dia melakukan yang terbaik untuk dengan cepat mengisi kembali esensnya yang kelelahan. Serangan Blood Crow hanya berlangsung sekitar 5 menit. Namun, kepadatan serangannya terlalu tinggi. Semua orang merasa agak lelah. Tiba-tiba, Raja Gagak Darah mengeluarkan teriakan panjang. Di bawah bulan merah, sekelompok besar titik hitam bisa dilihat di langit yang jauh. Ketika mereka mendengar tangisan, mereka terbang dalam kawanan yang padat. Setelah beberapa saat, ada 10.000 gagak darah lagi di langit. Langit benar-benar hitam, dan ketika kelompok itu melihatnya, kulit kepala mereka mati rasa. Xiao Chen menatap langit dengan tenang. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, kita harus membunuh Raja Gagak Darah. Jika tidak, ini tidak akan pernah berakhir. Semua orang akan dimakan hidup-hidup. Yun Kexin berkata dengan acuh tak acuh, setelah gelombang serangan ini, aku akan menghadapinya. Setiap kali ia memanggil lebih banyak Blood Crows, kekuatannya akan berkurang. Petik 2. Tanpa memberi waktu terlalu banyak kepada kelompok itu, gelombang serangan berikutnya datang dengan sangat cepat. Kali ini, Zhang Lai tidak menggunakan awan mengejutkan yang abadi. Dia memasukkan niat pedangnya ke dalam pedang Qi-nya. Pedangnya terus menari-nari, setiap pedang Qi yang dia kirimkan akan membunuh 1 gagak darah. Xiao Chen, Zhang Lai, dan Yun Kexin melakukan yang terbaik untuk membunuh Blood Crows. Yang lain menggunakan sarungnya untuk memblokir mereka. Kadang-kadang, akan ada seseorang dalam bahaya, tetapi Mu Heng akan bergegas dan memblokir serangan gagak darah dengan tubuhnya, jadi tidak ada titik lemah. Seiring waktu berlalu, mayat gagak darah menumpuk di tanah. Aku tidak tahan lagi. Kelompok hal-hal kecil ini terlalu melelahkan. Gao yang tiba-tiba berteriak dan menghunus pedang besarnya. Aku akan menghancurkan kalian semua sampai mati. Ratusan Blood Crows yang beredar di langit menderita serangan dari pedang besar yang mengerikan. Mereka dipotong menjadi 2 dan darah jatuh dari langit seperti hujan. Ketika Gao yang melihat semua ini, dia tertawa terbahak-bahak, mereka hanyalah binatang iblis peringkat 4. Namun, Anda semua sangat takut pada mereka. Aku bisa membunuh mereka sendirian. Ketika Xiao Chen berbalik dan melihat semua ini, dia sangat terkejut. Dia benci bahwa dia tidak bisa menggunakan pedangnya untuk membunuh orang malang ini. Wajah tenang Yun Kexin yang sebelumnya sangat berubah. Dia berteriak dengan suara keras, cepat, lari. Petik 2. Zizi. Mayat Blood Crow yang dipotong menjadi 2 bagian tidak memiliki aliran listrik yang menekan luka mereka. Aura hitam mulai membara. Ledakan. Lebih dari 100 tubuh Blood Crow meledak. Itu menciptakan gelombang kejut yang intens. Gao yang terlempar ke udara. Kemudian dia memuntahkan 6 suap darah sebelum jatuh kembali ke tanah dengan menyedihkan. Bab 243, Raja Gagak Darah. Peringatan Yun Kexin terlalu lambat. Ada beberapa yang tidak bereaksi tepat waktu. Mereka juga langsung diledakkan ke udara. Kekuatan yang dihasilkan dari lebih dari 100 Blood Crows yang meledak pada saat yang sama setara dengan Martial King kelas rendah. Hampir tidak ada yang bisa melarikan diri sepenuhnya tanpa cedera. Selain Xiao Chen, Zhang Lai, dan Yun Kexin, yang berada lebih jauh dan nyaris menghindari ledakan, hanya Mu Heng yang tampaknya tidak terluka parah setelah ledakan. Orang-orang yang tersisa semua kehilangan kemampuan mereka untuk melanjutkan pertempuran. Mereka terbaring di tanah kesakitan, bahkan sulit bagi mereka untuk berdiri. Adapun Gao Yang, yang merupakan penyebab utama bencana ini, dia sudah pingsan, tidak ada yang tahu apakah dia sudah mati atau masih hidup. Ini adalah teror dari Blood Crows. Seorang Martial Grandmaster akan mampu membunuh satu-satunya Blood Crows sendirian. Bahkan jika dia terluka oleh ledakan itu, dia tidak akan terluka parah. Namun, ketika ada banyak dari jenis binatang iblis ini dan mereka meledak bersama-sama, bahkan seorang raja bela diri akan merasa sulit untuk menghadapinya. Untungnya, Blood Crow jenis ini tidak akan meledak tanpa alasan. Mereka hanya akan meledak sebelum kematian mereka.
Jika tidak, jika 10.000 Blood Crows ini bergegas turun dan meledak, bahkan seorang Martial King akan diledakkan hingga terlupakan, bahkan tidak meninggalkan mayat. Tentu saja, Raja Bela Diri bisa terbang, jadi akan mudah baginya untuk melarikan diri. Sudah ada 6 orang yang tidak bisa bertarung lagi. Gagak darah di atas mereka masih terus menyerang tanpa henti. Ketika Yun Kexin melihat situasinya, dia berkata, Ye Chen dan Zhang Lai, jangan menahan diri. Kami akan membunuh Bach ini terlebih dahulu sebelum membuat rencana lebih lanjut. Dengan bantuan pil awan putih peringkat 6, Zhang Lai telah memulihkan esensinya ke kondisi puncaknya. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Yun Kexin, dia langsung menurut. Zhang Lai memanfaatkan niat pedang kesempurnaan kecilnya sepenuhnya, memasukkannya ke dalam aura teknik pedang Ling Yun. Dia berteriak dan mengeksekusi gerakan ke-16, awan mengejutkan yang abadi. Ledakan, pedang ki seperti benang yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana. Adegan mengerikan muncul sekali lagi. Seketika, ribuan Blood Crows pecah tanpa sempat meledak. Mereka dihancurkan oleh pedang ki, mengubahnya menjadi kekacauan darah. Sejumlah besar darah menghujani dari langit. Penerbangan dengan sayap, tarian tak beraturan 1000 tahun. Petik 2. Xiao Chen mendorong kakinya dari tanah dan melompat ke udara. Kali ini, dia tidak menahan sama sekali. Dia menuangkan esensnya tanpa henti ke bilah pedangnya. Energi yang dikaitkan dengan petir murni dimasukkan ke dalam pedang ki. Pedang mengamuki melintas dengan kecepatan kilat, mayat gagak darah memenuhi tanah. Ketika Xiao Chen mendarat, jumlah Blood Crows yang mati di tanah tidak kurang dari awan mengejutkan abadi milik Zhang Lai. Ledakan melodi surgawi. Yun Kexin berteriak dan pedang ramping di tangannya bergetar terus-menerus. Suara gemetar awal sangat lembut, nyaris tidak terdengar. Namun, itu perlahan menjadi lebih keras. Pada akhirnya, itu seperti guntur yang menderu, mengguncang langit. Banyak Blood Crows jatuh dari langit dengan tubuh yang tampak sempurna. Namun, jika mereka diiris terbuka, orang akan menemukan bahwa hati mereka semua hancur menjadi bubuk. Kematian oleh hati yang hancur. Sungguh langkah yang mengerikan, pikir Xiao Chen dalam keheranan. Langkah ini kemungkinan akan memiliki efek yang sama pada pembudidaya manusia. Menggunakan gelombang suara untuk menyerang jantung, mereka tidak akan tahu bagaimana cara bertahan melawannya. Teknik 3 orang membunuh 10.000 Blood Crows dalam waktu singkat. Raja gagak darah di langit tidak menyerah. Dia mengeluarkan teriakan memanggil sekali lagi. Yun Kexin memanfaatkan waktu ini untuk mengeluarkan peta untuk diberikan kepada Xiao Chen. Ada hutan di peta ini. Pimpin semua orang di sana. Aku akan memancing Raja Gagak Darah ini pergi. Saya akan bergabung dengan grup nanti. Petik 2. Xiao Chen tidak terburu-buru untuk mengambil peta. Dia memiliki ekspresi tenang saat dia berkata kepada Yun Kexin, biarkan aku memancing Raja Gagak Darah. Saya yakin 70% kemungkinan membunuh Raja Gagak Darah. Saya akan bertemu dengan grup setelah itu. Petik 2. Aku tahu kamu bisa membunuh Raja Gagak Darah. Namun, Anda tidak dapat memancingnya pergi. Yun Kexin memasukkan peta itu ke tangan Xiao Chen. Hanya darah perawan yang paling murni yang bisa membuat Blood Crows ini menjadi gila. Kamu memang bisa membunuh Raja Gagak Darah. Namun, bukan berarti Anda bisa memancingnya begitu saja. Jika Anda tidak dapat memancingnya dan harus bertarung di sini, akan sulit untuk menjaga 6 orang yang tersisa tetap hidup. Petik 2. Terlepas dari penampilan Yun Kexin yang dingin, saya tidak berharap dia memiliki hati yang baik dan mempertimbangkan detail seperti ini. Xiao Chen tidak bisa membantu tetapi agak terkejut. Xiao Chen menyimpan peta itu dan berkata dengan tulus, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Ingat, Anda harus bertemu dengan kami nanti. Petik 2. Yun Kexin mengangguk dan berkata, ketika saya berlatih di luar, saya bertemu dengan binatang iblis semacam ini sebelumnya. Saya sangat akrab dengan kebiasaan mereka. Saya akan baik-baik saja. Aku akan pergi dulu. Puci. Setelah Yun Kexin berbicara, dia meletakkan telapak tangan kirinya pada bilah pedang yang tajam. Dia melompat tinggi ke udara dan menggorok telapak tangan kirinya, menyebabkan beberapa darah menyembur ke udara. Bau kental dari darah Yun Kexin sepertinya mengandung semacam sihir. Gazi, gazi, gagak darah yang tersisa di langit semuanya mengamuk. Mereka semua terbang liar menuju darah. Bahkan Raja Gagak Darah menghentikan pemanggilannya. Itu mengepakkan sayapnya dengan liar, menciptakan angin kencang. Itu meninggalkan serangkaian bayangan merah di udara saat mengejar Yun Kexin. Kelompok Blood Crows yang padat semuanya terbang menjauh. Bulan merah muncul kembali di atas mereka sekali lagi. Bahaya untuk sementara dihindari. Xiao Chen mengeluarkan pil pengisian darah dan memberikan satu kepada semua orang yang terluka. Pil pengisian darah memiliki efek yang sangat baik pada luka dalam. Selain itu, efeknya sangat cepat. Xiao Chen menyempurnakannya secara khusus untuk digunakan selama pertempuran. Meskipun pil obat ini bukan dari peringkat tinggi, itu sudah cukup bahkan untuk digunakan oleh Raja Bela Diri. Setelah mengkonsumsi pil ini, mereka akan dapat memulihkan kemampuan dasar untuk bergerak segera. Setelah Xiao Chen membagikan pil, dia melihat Gao Yang yang tidak sadarkan diri. Ketika dia melakukannya, dia segera merasakan amarahnya berkobar. Jika orang ini tidak melakukan hal bodoh seperti itu, semua orang tidak akan terluka. Yun Kexin tidak perlu menempatkan dirinya dalam bahaya. Situasi saat ini juga tidak sepenuhnya aman.
Berdasarkan nada Yun Kexin, di mana-mana di ruang aneh ini berbahaya. Ada bahaya di mana-mana. Blood Cross hanyalah makanan pembuka. Itu hanya akan menjadi semakin berbahaya. Mereka harus bergerak dengan mantap dan pasti, menjaga kekuatan mereka setiap saat. Hanya dengan begitu mereka bisa berjalan sampai akhir. Xiao Chen mengingat kembali pikirannya. Meskipun dia tidak menyukai orang ini, bagaimanapun juga dia adalah salah satu rekannya. Dia tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Dia berkata kepada Mu Heng, bawa orang ini. Mu Chen berkata dengan tidak puas, tidak mungkin, aku merasa kesal hanya dengan melihatnya. Tidak mungkin aku menggendongnya. Jika bukan kamu yang menggendongnya, lalu siapa lagi? Sebelum Xiao Chen selesai berbicara, Zhang Lai tersenyum dan berkata, aku telah menghabiskan terlalu banyak esensku. Yang lain terluka. Xiao Chen adalah wakil kapten dan harus memimpin. Selain Anda, siapa lagi yang bisa melakukannya? Selanjutnya, Anda memiliki kekuatan fisik terbesar. Petik 2. Mu Heng tidak berdaya, dia tidak dapat menemukan alasan untuk menolak perintah itu. Karenanya, dia hanya bisa menyetujui tugas kasar ini. Xiao Chen tidak mempermasalahkan masalah ini. Dia mengatakan kepada orang-orang yang terluka untuk mengobati luka mereka dengan cepat. Kemudian, dia mengeluarkan peta dan melihatnya dengan cermat. Peta itu sangat rinci, mencakup keseluruhan ruang ini. Xiao Chen mencari di mana mereka sekarang, sebelum mulai mencari hutan yang disebutkan Yun Kexin. Hutan hitam mengambil bagian yang sangat besar di peta, hampir setengahnya. Di belakang hutan ada barisan pegunungan. Ada sebuah istana di atas tebing yang menjorok, yang secara khusus dibatasi dengan titik merah. Xiao Chen melihat peta dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya tujuan akhir kita adalah istana ini. Namun, untuk sampai ke istana, kita harus melewati hutan ini. Kita harus pergi ke hutan dulu. Semoga Yun Kexin bisa kembali dengan selamat. Setelah Xiao Chen menyingkirkan peta, dia memanggil semua orang bersama-sama. Setelah dia menunjukkan arah, mereka semua bergegas menuju hutan dengan sekuat tenaga. Setelah mereka pergi jauh, aura hitam aneh keluar dari tanah tempat mereka bertarung. Aura hitam berkumpul dan akhirnya berubah menjadi sosok berbentuk manusia. Itu adalah pria yang sangat pucat. Dia melihat ke arah yang ditinggalkan Yun Kexin dan menjulurkan lidahnya dengan rakus. Dia tertawa sinis, aku sudah lama tidak mencium bau darah perawan yang harum. Tidak heran Blood Cross yang saya pelihara tidak patuh. Petik 2. Pada saat ini, situasi serupa terjadi pada tim lain. Setiap tim menghadapi serangan dari kawanan besar Blood Cross. Mu Rongchong berteriak dan bergerak cepat di udara. Dia menghindari panah darah merah yang dimuntahkan Raja Gagak Darah. Dengan bantuan teknik bela diri terbang, Mu Rongchong bisa terbang bebas di udara. Setiap kali dia menghindar, kecepatannya yang intens akan menyebabkan gesekan di udara, menciptakan ledakan sonik yang menusuk. Puci, Mu Rongchong mengayunkan pedangnya dengan santai dan beberapa Blood Cross terpotong menjadi dua. Raja Gagak Darah menyadari teror Mu Rongchong. Oleh karena itu, telah mengendalikan Gagak Darah untuk mengganggu Mu Rongchong tanpa henti. Ini menciptakan hambatan yang signifikan baginya, dan dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk bergerak. Bab 244, Makanan Meriam Tingkat Tinggi. Ini tidak pernah berakhir. Bayangan bulan tak tertandingi. Blood Cross menyerangnya tanpa henti menyebabkan Mu Rongchong kehilangan kesabarannya. Dia menggunakan salah satu dari 7 teknik rahasia puncak King Yun, bayangan bulan Peerless. 2 bulan sabit muncul di depan Mu Rongchong. Bulan sabit berpotongan satu sama lain, membentuk salib saat mereka diam-diam menebas. Detik berikutnya, sejumlah besar darah menyembur keluar, mewarnai 2 bulan sabit merah. Blood Cross di sekitarnya semuanya jatuh seperti hujan. 2 bulan sabit merah terbang kembali, satu di depan dan yang lainnya di belakang, mengapit Mu Rongchong di tengah. Mereka berubah menjadi bulan purnama. Huci. Begitu bulan sabit bergabung bersama, Mu Rongchong melintas di udara. Darah menyembur keluar dari tengah tubuh besar Raja Gagak Darah. Itu terbelah dua. Sosok tampan Mu Rongchong muncul di belakang Raja Gagak Darah. Dia memegang inti iblis berdarah di tangannya. Di belakangnya ada bulan purnama merah tua, perlahan naik dan mewarnai langit merah. Di bawah penerangan lampu merah, Mu Rongchong berdiri tegak memegang pedangnya. Ada keindahan tertentu yang tak terkatakan tentang hal itu. Mayat Gagak Raja Darah jatuh dari langit dengan putong. Gagak darah yang tersisa segera tersebar. Murid-murid lain di tanah segera menghela nafas lega. Seorang murid inti puncak Beichen memandang Mu Rongchong di langit dan menghela nafas, dia sudah sangat dekat dengan fenomena misterius kesempurnaan besar. Mu Rongchong bukanlah peringkat teratas di daftar awan angin tanpa alasan. Sepertinya Raja Bela Diri kelas rendah tidak akan cocok untuknya. Petik 2. Orang lain menimpali juga, itu pasti begitu. Keuntungan terbesar yang dimiliki Martial King dibandingkan Martial Saint adalah kemampuannya untuk terbang. Sejak Mu Rongchong memiliki teknik bela diri terbang, keuntungan ini dinetralkan. Bahkan di hadapan Raja Bela Diri kelas medial, dia akan mampu bertahan. Berhenti mengaguminya, dia memiliki level yang berbeda dari kita. Kekuatannya berada dalam 10 besar di antara generasi muda di negara Qin besar. Yang bisa kita lakukan adalah mencoba dan bersaing untuk 10 besar di Provinsi Xie. Petik 2. Saat bulan purnama perlahan menghilang, Mu Rongchong mendarat di tanah tanpa ekspresi.
Tatapannya menyapu 9 orang lainnya dengan sangat cepat. Semua orang segera merasakan tekanan samar dan mereka menghentikan diskusi mereka. Seorang murid puncak Yanduan berjalan ke arah Murong Chong dan bertanya, "Kakak Murong, apakah kamu baik-baik saja?" Tanda seru petik 2. Murong Chong menyarungkan pedangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Mereka hanya binatang iblis peringkat 4. Apa yang bisa terjadi padaku? Kemana kita harus pergi selanjutnya?" Orang ini bertanya dengan ekspresi ragu saat dia maju 2 langkah. Bang! Hanya pada orang ini hanya 1 langkah dari Murong Chong tiba-tiba menembakkan tangannya, menusuk dada orang ini dengan telapak tangannya. Tubuh orang ini mulai gemetar hebat. Sesosok hitam keluar dari tubuhnya. Ketika sosok hitam itu mengungkapkan dirinya, dia mengungkapkan kulit yang sangat pucat. Tiba-tiba, dia memuntahkan seteguk darah. Wajahnya yang semula pucat menjadi lebih pucat. Sosok hitam itu memandang Murong Chong dengan tidak percaya dan berkata, "Bagaimana Anda menemukan saya?" Petik 2. Murong Chong berkata dengan acuh tak acuh, "Di dalam paviliun pedang surgawi, tidak ada murid inti yang berani berada dalam jarak 3 langkah dariku." Petik 2. Puci. Sosok hitam itu memuntahkan seteguk darah lagi. Dia menatap Murong Chong dengan ngeri. Kemudian dia dengan cepat berbalik dan berlari ke kejauhan. Kecepatannya secepat kilat, dalam sekejap, dia berada lebih dari 1000 meter. Murong Chong melihat sosok hitam yang melarikan diri, tetapi tidak mengejarnya. Setelah beberapa saat, ada ledakan keras. Sosok hitam yang melarikan diri itu tiba-tiba meledak menjadi banyak bagian. Seorang murid inti mengungkapkan ekspresi khawatir. Dia bertanya, "Apa itu? Bagaimana itu bisa masuk ke tubuh kita?" Petik 2. Iblis Bayangan. Murong Chong berkata dengan acuh tak acuh. Ini adalah salah satu klan bawahan dari klan Iblis Darah, yang merupakan salah satu dari 9 klan kerajaan di jurang dunia iblis. Itu hanya bisa masuk ke dalam mayat. Anda hanya harus berhati-hati. Petik 2. Lalu, bagaimana dengan kakak senior Cheng? Orang itu bertanya dengan suara bergetar saat dia menunjuk ke murid inti puncak Yanduan di tanah. Murong Chong berbalik dan berkata dengan acuh tak acuh, "Mati." Setelah dia berbicara, semua orang menarik napas dalam-dalam dari udara dingin. Ini adalah pertama kalinya mereka merasa begitu dekat dengan kematian. Ada yang senang dan ada juga yang khawatir. Tidak semua tim seperti tim Murong Chong dan Yun Kexin. Tim mereka tidak memiliki terlalu banyak korban. Tinggi di langit, ada gagak darah besar yang membawa mayat 10 murid inti paviliun pedang surgawi di punggungnya. Shadow Demon berdiri di atas kepalanya saat dia terkekeh, 10 mayat segar. Tuan akan senang. Di medan perang lain, tanah ditutupi dengan mayat Blood Crow. Bau darah yang menyengat memenuhi udara. Tubuh besar Raja Gagak Darah tergeletak di tanah berkeping-keping. Tidak jauh dari Blood Crow King, ada 1 orang yang memeriksa mayat Shadow Demon. 9 orang lainnya semuanya melepaskan ki pembunuhan yang berat. Beberapa menyeka pedang mereka, beberapa duduk diam, dan beberapa melihat sekeliling mereka. Semuanya tampak sangat santai. Seorang pria berpakaian hitam berjalan ke sisi Shadow Demon. Dia berkata kepada orang yang memeriksa mayat itu, "Kakak Lu, bisakah kita mulai?" Petik 2. Tim ini adalah tim elit yang dipimpin oleh 10 Lu Chen. Lu Chen tersenyum pada orang di belakangnya, "Kakak Pang, tidak perlu cemas. Ini adalah pertama kalinya kami melihat Shadow Demon. Akan lebih baik untuk meneliti sedikit." Petik 2. Liu Ruyue berjalan perlahan. Dia berkata dengan agak cemas, "Saya curiga Blood Demons merasakan kami saat kami memasuki sub ruang ini. Saya percaya setiap tim telah diserang seperti ini." Wajah tampan Lu Chen tidak menunjukkan ekspresi keheranan. Dia berkata, "Ruang ini adalah manifestasi dari iblis darah. Ini bukan hanya kepercayaan, semua orang pasti diserang." Liu Ruyue sedikit mengernyit, "Kamu sepertinya tidak khawatir. Blood Crows bukanlah binatang iblis peringkat 4 biasa. Selanjutnya, Shadow Demons mengendalikan mereka." Petik 2. Lu Chen bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu. Lalu dia perlahan mengeluarkan sepotong logam dari hati Shadow Demon. Potongan logam itu ditutupi dengan kata-kata mantra hitam. Ada sejumlah besar aura hitam yang mengelilinginya. Lu Chen tidak menjawab pertanyaan Liu Ruyue. Sebagai gantinya, dia mengungkapkan senyum takjub, "Menarik, jadi begitulah cara Blood Demons mengendalikan klan bawahan mereka." Lu Chen dengan hati-hati menyingkirkan potongan logam itu dan berdiri. Dia berkata, "Kakak senior Ruyue, kamu telah memberi muridmu jimat api surgawi. Dia akan baik-baik saja. Orang lain awalnya akan digunakan sebagai umpan meriam berlevel tinggi. Mengapa perlu mengkhawatirkan mereka?" Saat Lu Chen mengatakan ini, dia memiliki ekspresi yang sangat tenang di wajahnya. Seolah-olah itu normal, seperti dia berbicara tentang hal yang tidak penting. 100 murid inti seperti semut di mata mereka. Tanda pisah tanda hubung. Hanya ada beberapa lusin kilometer ke pintu masuk hutan. Namun, Xiao Chen dan yang lainnya berjalan setengah hari sebelum mereka tiba di pintu masuk hutan dengan banyak kesulitan. Mereka sekarang mengerti mengapa Yun Kexin berkata untuk tidak pernah membiarkan esens mereka benar-benar habis. Sepanjang jalan, mereka akan bertemu sekelompok binatang iblis setiap 10 menit. Binatang iblis setidaknya adalah binatang iblis kelas medial peringkat 5. Mereka memiliki kekuatan yang setara dengan Martial Saint Puncak. Selanjutnya, kekuatan binatang iblis meningkat 1 atau 2 tingkat dibandingkan dengan benua Tianwu.
Mereka sangat bermasalah untuk dihadapi. Itu bukan hal yang paling penting. Hal yang paling bermasalah adalah bahwa ada 5 orang yang terluka dalam tim yang baru saja memulihkan kemampuan mereka untuk bergerak dan 1 orang tidak sadarkan diri. Untuk merawat orang-orang yang terluka ini, Xiao Chen, Zhang Lai, dan Mu Heng hampir kehilangan nyawa mereka dalam prosesnya. Mu Heng melemparkan Gao Xiang yang tidak sadarkan diri ke tanah. Dia terengah-engah sedikit dan berkata, kami akhirnya mencapai hutan bodoh ini. Saya benar-benar tidak ingin membawa orang busuk ini lagi. Petik 2. Ye Chen, terima kasih semuanya. 5 orang yang terluka berkata dengan sedikit malu. Dalam perjalanan ini, dapat dikatakan bahwa mereka adalah beban yang lengkap, dan mereka mengetahuinya di dalam hati mereka. Xiao Chen tersenyum tipis, kita semua dari sekte yang sama. Sekarang, kita adalah rekan. Tidak perlu berterima kasih padaku karena telah saling menjaga. Petik 2. Bagi Xiao Chen, ini memang sesuatu yang tidak perlu dia syukuri. Meskipun dia bukan orang yang mulia, jika dia mampu, dia tidak akan meninggalkan kelompok orang ini. Xiao Chen melihat bahwa Zhang Lai sedang memulihkan esensinya, jadi dia tidak mengganggunya. Dia memberitahu Mu Heng, jaga mereka sebentar, aku akan pergi dan memeriksa hutan. Petik 2. Mu Heng mengangguk, baiklah. Tapi hati-hati, hutan lebat biasanya tidak ada orang yang berjalan di dalamnya. Ada semak-semak dan rumput liar di mana-mana. Tidak ada jalan yang lengkap. Xiao Chen mengubah sense spiritualnya menjadi sebuah cincin dan melebarkannya. Saat mantra surgawi guntur ungu maju, pengetahuannya tentang cara menggunakan sense spiritual meningkat. Dalam sekejap, segala sesuatu dalam jarak 1000 meter dipindai oleh Xiao Chen. Tidak ada binatang iblis dalam jarak 1000 meter. Dia bahkan tidak bisa merasakan aura binatang iblis. Lingkungan yang sangat tenang, bahkan udara pun tidak mengalir. Xiao Chen menarik sense spiritualnya. Kemudian dia melompat dari pohon dan bergumam, aneh. Kenapa sepi sekali? Xiao Chen mengeksekusi seni melonjak awan Azure Dragon. Dia memutuskan untuk melihat sendiri. Ada beberapa hal yang harus dia lihat sendiri. Dia tampaknya telah berubah menjadi naga banjir, menembus udara yang padat. Xiao Chen bergerak cepat di hutan sambil terus mengayunkan lunar shadow sabernya. Berdiri pedangki menghancurkan semak-semak di depannya menjadi debu, mengukir jalan di depannya. Dia tidak menutupi kehadirannya, membuat banyak kebisingan. Dia bergerak bolak-balik di hutan yang sunyi ini. Namun, tidak ada reaksi dari binatang iblis manapun. Xiao Chen berhenti dan melihat sekeliling lagi. Masih belum ada aktivitas. Lupakan, ada baiknya tidak ada binatang iblis. Setelah yang lain beristirahat selama 1 malam, mereka harus memulihkan kekuatan tempur mereka. Petik 2. Setelah Xiao Chen mengambil keputusan, dia mengeksekusi Lightning Evasion. Sebuah sambaran petir menyambar di udara. Dalam sekejap, dia tiba kembali di pintu masuk hutan. Ketika Zhang Lai, yang telah memulihkan sebagian besar esensnya, melihat Xiao Chen keluar, dia bangkit dan bertanya, bagaimana? Seperti apa situasi di sana? Petik 2. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, agak aneh. Saya tidak melihat binatang iblis. Hal ini terlalu tenang. Ketika kita masuk, kita harus berhati-hati. Petik 2. Zhang Lai tertawa, diam itu bagus. Saya di sini untuk membunuh iblis. Pada akhirnya, kami bahkan tidak melihatnya. Saya merasa sakit kepala setiap kali saya melihat binatang iblis. Petik 2. Di bawah pimpinan Xiao Chen, tim memasuki hutan. Setelah mereka tenang, mereka dengan cepat mulai mengobati luka mereka. Setelah waktu yang lama, seharusnya sekitar tengah malam di benua Tianwu. Di ruang yang aneh ini, bulan purnama merah menggantung tinggi di udara sepanjang waktu. Bab 245, jika ada waktu berikutnya, aku akan membunuhmu secara pribadi. Langit tetap suram selamanya, tidak ada yang terbiasa. Setelah terus-menerus bergerak sepanjang hari, orang-orang yang terluka semuanya telah memasuki alam mimpi sejak lama. Xiao Chen, Zhang Lai, dan Mu Heng tidak berani tidur. Mereka mencari kayu untuk menyalakan api, lalu mulai mengobrol satu sama lain. Api yang menari menyorotkan cahaya yang berkelap-kelip di wajah mereka. Zhang Lai melihat bulan purnama merah yang jauh di atasnya. Tiba-tiba, dia berkata, apakah kalian merasa bulan sedikit lebih terang daripada saat kita pertama kali tiba? Petik 2. Ketika Xiao Chen dan Mu Heng mendengar ini, mereka mengangkat kepala untuk melihatnya. Memang seperti yang dikatakan Zhang Lai. Awalnya, bulan purnama hanya berwarna merah tua. Sekarang, itu telah berubah menjadi merah tua. Cahaya merah tua terlihat sangat mengerikan. Mu Heng menarik kembali tatapannya dan bibirnya melengkung. Dia berkata dengan acuh tak acuh dalam suaranya, bagaimana apakah bulan berwarna merah atau tidak penting. Betapa konyolnya. Zhang Lai tersenyum dan berkata, aku hanya mengatakannya dengan santai. Ini tidak konyol. Sial, beri aku dimen untuk berlatih. Itu lebih baik daripada duduk di sini. Namun, tatapan Xiao Chen tertuju pada bulan purnama yang tergantung di langit. Ini adalah pertama kalinya dia melihat dengan jelas ke bulan merah bundar. Pada akhirnya, dia merasa itu agak aneh. Merah itu terasa seperti hidup. Namun, itu terlalu jauh, perasaan itu terlalu kabur. Xiao Chen tidak berani memastikannya. Tiba-tiba Xiao Chen mendengar suara gerakan.
Xiao Chen menarik kembali pandangannya dan berkata, sesuatu sedang terjadi. Kalian berdua tinggal di sini dulu, aku akan pergi melihatnya. Petik 2. Pada saat Mo Heng dan Zhang Lai mendengar itu, Xiao Chen sudah menghilang sepenuhnya. Zhang Lai menghela nafas dan berkata, kekuatannya semakin sulit untuk dilihat. Kecepatannya tidak lebih lambat dari transposisi 7 bintangmu. Mo Heng menggelengkan kepalanya dan berkata, itu berbeda. The Seven Stars Transposition secara teknis tidak bisa menjadi teknik gerakan, itu harus menjadi semacam teknik bela diri. Karenanya, tidak ada cara untuk membandingkannya. Petik 2. Dalam beberapa saat, Xiao Chen tiba di tempat asal suara itu. Sosok putih yang familiar muncul dalam penglihatannya, itu adalah Yun Kexin. Xiao Chen menghela nafas lega. Blood Crows memang bukan ancaman baginya. Dia bergegas di depan Yun Kexin dan hendak mengatakan sesuatu. Namun, dia mulai jatuh ke depan. Xiao Chen sedikit terkejut. Dia dengan cepat bergegas maju untuk mendukungnya dan menemukan luka mengerikan di punggungnya. Luka berdarah panjang menodai pakaian putihnya yang merah. Yun Kexin sekarang tidak sadarkan diri. Xiao Chen tidak punya pilihan lain selain menggendongnya dan bergegas kembali. Zhang Lai melihat Yun Kexin yang tidak sadarkan diri. Dia berkata dengan heran, Yun Kexin sebenarnya terluka parah. Binatang iblis peringkat 4 puncak seharusnya tidak bisa melakukan ini padanya. Petik 2. Semua orang telah melihat kekuatan Yun Kexin untuk diri mereka sendiri. Selanjutnya, apa yang mereka lihat hanyalah puncak gunung es. Xiao Chen sendiri tidak berani mengatakan dia bisa mengalahkan Yun Kexin. Binatang iblis yang tidak bisa ditangani Yun Kexin, bahkan Xiao Chen akan kesulitan. Mo Heng bergumam, apa yang kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Selain dia, tidak ada dari kita yang tahu detail misi ini. Apakah kita akan terjebak di sini? Petik 2. Xiao Chen saat ini sedang menangani luka Yun Kexin. Ketika dia mendengar pertanyaan ini, dia merasakan sakit kepala datang. Dia telah menyetujui permintaan Liu Tianyu untuk membunuh Jenderal Iblis. Namun, dia tidak akan bisa melakukan itu jika dia terjebak di sini. Xiao Chen meremukkan Blood Replenishing Pill dan mengoleskannya pada luka Yun Kexin. Kemudian dia mengeluarkan pil pengisian darah lagi. Xiao Chen hendak meletakkannya di mulut Yun Kexin ketika gadis yang dipeluknya tiba-tiba bergerak. Dia membuka matanya dan berkata dengan lemah, terima kasih. Xiao Chen senang ketika dia melihatnya bangun. Dia tersenyum dan berkata, atasi lukamu dulu. Kita bisa membicarakan hal lain nanti. Setelah 4 jam, Yun Kexin berhenti mengedarkan energinya. Beberapa warna kembali ke wajahnya. Tanpa menunggu tim bertanya, dia berkata, setelah aku membunuh Raja Gagak Darah, aku diserang secara diam-diam oleh iblis. Petik 2. Sebuah cahaya aneh melintas di mata Zhang Lai. Dia dengan cepat bertanya, bagaimana dengan iblis? Dibunuh olehku. Yun Kexin mengeluarkan mayat Shadow Demon dari cincin tata ruangnya. Ini adalah setan bayangan. Itu adalah salah satu klan bawahan di bawah klan iblis darah kerajaan di dunia iblis. Setelah itu, Yun Kexin berbicara tentang spesialisasi Shadow Demon dalam pertempuran, memperkenalkan semuanya satu persatu kepada semua orang. Kemudian dia menjawab beberapa pertanyaan Zhang Lai tentang iblis. Yun Kexin mengambil kembali peta itu dari Xiao Chen. Setelah itu, dia menunjuk ke kaki di gunung di belakang hutan. Kita harus melewati hutan itu besok malam dan berkumpul dengan tim lain di kaki gunung. Zhang Lai merasa itu aneh, jadi dia bertanya, Kakak Yun, dari mana Anda mendapatkan peta ini? Apakah seseorang memasuki sub ruang ini sebelum kita melakukannya? Yun Kexin meletakkan peta dengan benar sebelum berkata, kita bisa melihat situasi sub ruang dari sumur reinkarnasi. Namun, kami hanya dapat mengamati situasi kasarnya. Kita tidak bisa melihat binatang iblis apa yang ada di hutan ini. Mereka menghabiskan malam dalam diam. Ketika langit cerah, atau setidaknya langit benua Tianwu cerah, luka-luka kelompok itu sedikit banyak pulih setelah beristirahat semalaman dan dengan bantuan pil pengisi darah. Di sub ruang ini, langit selalu berwarna merah tua, menyebabkan persepsi mereka tentang waktu menjadi sedikit kabur. Gao Xiang baru saja membuka matanya dan melihat Yun Kexin menatapnya tanpa ekspresi. Dia terkejut dan bergumam, kakak senior Yun, aku. Yun Kexin memotongnya dengan suara dingin, jika ada waktu berikutnya, aku akan membunuhmu secara pribadi. Petik 2. Pada titik waktu ini, yang lain sudah bangkit dan melihat pemandangan ini. Mereka tidak berbelas kasih kepada Gao Xiang. Jika bukan karena kecerobohan Gao Xiang, mereka tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Xiao Chen berhenti berkultivasi dan membuka matanya. Dia memandang Yun Kexin dan berkata, saya akan mengintai ke depan dan memeriksa situasinya. Kalian semua harus menunggu di sini dulu. Petik 2. Yun Kexin menghentikan Xiao Chen dan berkata, jangan pergi ke sana sendirian. Kita akan bergerak bersama. Hutan ini sangat aneh. Yang terbaik bagi kita untuk tetap bersama. Petik 2. Itu sepertinya masuk akal. Jika sesuatu terjadi tiba-tiba, aku mungkin tidak bisa menghadapinya sendirian. Memikirkan hal ini, Xiao Chen tidak membantahnya. Di bawah pimpinan Yun Kexin, semua orang bergerak dengan hati-hati di hutan yang gelap ini. Setelah memulihkan kekuatan tempur mereka, semua orang bisa bergerak lebih cepat. Dalam 1 jam, mereka berhasil mencapai ujung jalan yang diukir Xiao Chen kemarin.
Xiao Chen menggambar lunar sabre shadow dan mengirimkan beberapa helai pedang Qi. Lampu listrik berkedip-kedip di hutan. Itu segera mengubah sepetak besar semak di depan mereka menjadi bubuk. Semua orang tercengang, mereka tidak menyangka beberapa helai pedang Qi dari Xiao Chen akan memiliki kekuatan destruktif seperti itu. Dia jauh lebih kuat dari puncak biasa inferior Great Martial Saint. Xiao Chen berkata, aku telah melakukan pramuka sejauh ini kemarin. Saya tidak jelas dari situasi mulai sekarang. Petik 2. Yun Kexin mengangguk dan berkata, ini seharusnya menjadi batas antara area inti hutan dan pinggirannya. Kita tidak boleh ceroboh mulai dari sini. Ye Chen, terus buka jalan untuk kita. Petik 2. Gemuruh. Pedang Qi Xiao Chen membuat semak-semak dan semak berduri di depan mereka menjadi debu. Sama seperti itu, Xiao Chen dengan paksa mengukir jalan keluar untuk semua orang. Setelah berjalan sejauh 500 meter lagi, kerumunan tidak mengalami bahaya apapun. Ekspresi Zhang Lai dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi sedikit rileks. Namun, ekspresi Yun Kexin berubah lebih buruk. Hati-hati, jangan lengah. Jika tidak, Anda mungkin kehilangan hidup Anda kapan saja. Ketika Yun Kexin melihat ada orang yang lengah, dia mengingatkan mereka. Namun, mereka tidak bertemu dengan bahaya di sepanjang jalan. Tim tidak mengambil hati kata-kata Yun Kexin, mereka hanya menjadi sedikit lebih waspada. Puci. Setelah mereka berjalan beberapa kilometer, ketika penjaga tim berada di titik terendah, cabang pohon merah yang tak terhitung jumlahnya menerobos udara seperti pedang tajam. Ia menuju tim dengan sangat cepat. Yun Kexin, yang selalu menjaga kewaspadaannya, segera mencabut pedangnya dan membelah dahan pohon menjadi dua. Cabang pohon yang patah jatuh ke tanah. Perubahan situasi yang tiba-tiba membuat yang lain tidak siap. Dua orang yang meninggal akibat cabang-cabang pohon yang bersinar dengan cahaya merah menembus jantung mereka. Begitu cabang-cabang pohon muncul, Xiao Chen segera mengulurkan sense spiritualnya. Dia melihat sesosok hitam muncul di balik pohon yang jaraknya 500 meter. Xiao Chen menarik sense spiritualnya dan melihat kelompok itu. Dia mengeksekusi seni melonjak awan Azure Dragon dan mengirimkan busur cahaya ke udara. Pedang ungu Qi menghancurkan sebagian besar cabang pohon di sekitarnya dengan suara sua. Yun Kexin juga tidak lambat bereaksi. Pedangnya bergetar di udara dan cabang-cabang pohon yang terbang di udara tampak seperti dihentikan oleh energi tak berbentuk. Kemudian, mereka semua jatuh ke tanah dengan berisik. Xiao Chen tidak asing dengan cabang-cabang aneh ini. Dia pindah ke sisi Yun Kexin dan berkata, ada roh pohon di hutan ini. Selain itu, mereka ada di sini dalam jumlah besar. Petik 2. Aku tahu, kata Yun Kexin dengan tenang. Kita harus segera menemukan posisi roh pohon. Jika tidak, mereka akan sangat sulit untuk dihadapi. Petik 2. Roh pohon adalah binatang iblis tipe tumbuhan yang sangat sulit untuk dihadapi. Mereka disembunyikan di dalam hutan. Jika mereka tidak menyerang, tidak mungkin membedakan roh pohon dari pohon biasa. Gao Xiang mengungkapkan ekspresi cemas, betapa penuh kebencian, tidak ada cara untuk menemukan roh pohon. Kita akan terjebak di sini dan mati. Bang! Petik 2. Tiba-tiba, Xiao Chen bergerak. Cahaya pedang yang menyilaukan mengembun pada pedangnya yang seputih salju. Kemudian dia memotong pohon di sebelahnya menjadi dua dengan ledakan keras. Ye Chen, apa yang kamu lakukan? Zhang Lai berdiri di samping dan bertanya, merasa ragu. Xiao Chen terus bergerak, segera, 4 atau 5 pohon besar di kedua sisi benar-benar terpotong menjadi dua. Setelah itu, Xiao Chen menebang semakin banyak pohon. Kerumunan, yang awalnya tidak mengerti apa yang sedang terjadi, akhirnya mengerti apa yang dilakukan Xiao Chen. Karena dia tidak bisa membedakannya, maka dia akan menebang semua pohon di sekitarnya. Dia pasti akan bertemu dengan roh pohon yang bersembunyi. Setelah beberapa saat, semua pohon di sekitar kelompok itu ditebang. Namun, mereka tidak menemukan roh pohon. Namun, bidang penglihatan kelompok itu membaik. Ketika Gao Xiang melihat situasinya, dia tidak bisa tidak ingin pergi untuk membantu. Namun, kali ini, dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia meminta pendapat Yun Kexin terlebih dahulu. Yun Kexin berpikir sejenak, lalu mengangguk untuk menunjukkan persetujuan dengan pikiran Gao Xiang. Gao Xiang tidak lemah. Selanjutnya, karakteristik teknik bela dirinya sangat cocok untuk bertarung dengan roh pohon. Setelah dia menemukan roh pohon, dia bisa mengandalkan teknik bela diri yang ganas dari puncak Qianduan untuk membunuh roh pohon. Hah! Gao Xiang menarik pedang besar dari punggungnya dan mengungkapkan ekspresi bersemangat. Dia mendorong kakinya dari tanah dan berteriak sebelum mendarat di samping pohon besar. Pedang besar itu membawa kekuatan besar saat dia menebasnya ke arah pohon. Bang! Terdengar suara keras, tapi anehnya, pohon ini tidak dipatahkan oleh Gao Xiang.